Cek satu. Tes satu ya. Udah ya? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Gitu dong. Thank you very much sudah hadir di sini. Kita sangat senang bisa kembali bersama teman-teman kita. Ada yang di sini sudah jadi klien sudah cukup lama gitu ya. Kemudian ada juga yang baru mau mengenal iCube. Nah ini nanti kita sekalian perkenalan iCube sedikit. Tapi sebelum perkenalan iCube, saya perkenalkan diri saya. Saya Deka, Head of Business Development dari iCube by Circlo. Nah, supaya kita lebih enak diskusinya nanti, boleh nggak yang di belakang, monggo kita maju, kita start, monggo bisa diisi kursi-kursi yang di depan. Ayo dong. Silakan. Oke, ini ada Mas Ananda dari Miso, ya sukses terus Mas. Ya, sambil kita nunggu teman-teman semua udah connect wifi, udah bisa ini menggunakan wifi. Kalau misalnya mau ini bisa difoto, nanti bisa connect ya wifi-nya. Oke, ini dari foto ya. Kita bisa mulai? Oke, terima kasih. Ya, ini nanti kita ada barcode survei. Teman-teman kalau misalnya mau difoto dulu boleh. Ini kita nanti terakhir ya. Terakhir nanti ada survei. Kita akan kembali ke slide ini ya. Nah, hari ini dengan tema A Deep Dive into Leveraging Technology for E-commerce and Marketplace Growth. Jadi teman-teman yang hadir di sini kita invite khusus untuk membahas bagaimana nanti topik yang pertama seru banget ngomongin profit, maximizing profit, bagaimana caranya kita belajar dari brand karena actually kita di grup pun ada 700 brand yang kita bantu. So kita mau sharing bagaimana strateginya, kemudian secara teknologi apa sih yang bisa kita gunakan untuk cracking teknologi, cracking online business di Indonesia. Nah untuk itu pada sesi pertama ngomongin maximizing profit, saya undang direktur kita, CTO kita, Pak Mulyadi Jeo. Pada Pak Mulyadi Jeo dipersilakan. Pagi semua, thank you udah waktunya. Saya tahu challenging banget kalau pagi ini. Kalau dulu kita event selalu sering-sering kita ada majuin event waktu zaman masih 12 tahun yang lalu tuh kita hampir 5 tahun selalu di UOB. Jadi saya tahu selalu susah deh kalau karakter daerah sini Kuningan, wah itu memang minta ampun. Makanya ini saya appreciate banget yang datangnya udah pagi, udah melawan macet dan semuanya. Thank you for coming. Jadi kita ini kita ngobrol santai. Jadi perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya selaku kalau di Circlo saya selaku CTO, tapi dari iCube sebenarnya saya salah satu foundernya. Kita sebenarnya iCube udah lama sih, udah dari hampir sekarang udah 14 tahun ya, nggak terasa. It's been a journey. Thank you beberapa klien kami juga ada di sini yang sudah juga berserta dengan kita. Kita lebih kali ini nanti kita mau sharing, kita juga mau update juga apa nih yang baru-baru sih yang kita lakukan. Karena ujung-ujungnya kan kalian mempercayakan kita untuk sebagai kalau kita bilang teknologi partner ya. Jadi tugas kami kita tahu bahwa ke satu kita masih percaya bahwa e-commerce ini
masih kecil, sebenarnya masih kecil. Kalau dibilang oportunitas itu kita masih belum apa-apa. Kalau kita bilang, kalau kita lihat aja negara-negara sebagai patokan ya, kalau memang kita ngomong di China itu udah lebih dari 30% daripada market mereka udah di e-commerce. Tapi let's say China beda lah, mungkin kita kalau ngambil apa nih, India juga sudah lumayan maju nih, udah sekitar mungkin 20%. Jadi kita masih nggak ada apa-apanya sebenarnya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat memang kenapa sih e-commerce kan sebenarnya bukan karena ini lagi tren-trenan. Ini kan banyak orang selalu bilang e-commerce, mikirnya wah itu kan lagi startup nih yang drive e-commerce pada banyak. Kalau saya ngobrol sama teman-teman retail, e-commerce kan bakar-bakaran uang ya di situ, itu bukan bisnis beneran. Tapi kan sebenarnya kalau kita refleksi kan sebenarnya e-commerce ini kan yang sebenarnya membuat adanya e-commerce ini kan perubahan kultur ya sebenarnya. Yang di-drive itu sebenarnya karena kalau bilang anak-anak muda. Kalau saya lihat, saya ya ini generasi X ya. Kalau melihat generasi Y itu kan udah lebih sosial media, Instagram gitu, Gen Y ya. Mungkin banyak di sini Gen Y mungkin ya, saya lihat ya di sini. Kalau Gen Z udah malah ya Gen Y itu milenial masih ya. Banyak milenial, saya percaya di sini banyak milenial. Saya juga ngaku milenial sih biasanya selalu sih, gitu. Tapi kalau kita ngomong udah milenial atau udah ngomong Gen Z, mereka udah nggak melihat internet e-commerce itu teknologi atau gimana. Mereka merasa itu juga udah sehari-hari ya. Kalau anak saya ini kan, saya punya anak 2 Gen Z itu, kalau udah saya tinggalnya di atas mall, gitu kan. Kalau makan sebenarnya tinggal turun, pakai lift turun, banyak restoran. Tapi anak saya Gen Z ini meskipun udah dekat gitu masih sukanya Gojek, GoFood, karena dia nggak merasa wah ini, kalau kita hitung-hitungan ya, kalau yang namanya Gen X ini hitung delivery-nya 20.000, saya jalan kaki aja ngambil makanan ini daripada beli dikirim gitu kan, sayang duitnya gitu kan. Tapi kalau Gen Z nggak ngitung gitu, mereka udah mulai masuk ke arah yang sebenarnya ini yang sebenarnya e-commerce yang sebenarnya e-commerce terbawa itu kan digital commerce ini sebenarnya convenient. Itu yang generasi ini yang berubah ke sana. Nah, cuman memang challenge-nya di saat ini, dan kita juga ngerti kan di retail, kita juga banyak teman-teman retail 2 tahun terakhir ini memang dengan geopolitik yang sangat susah, retail juga lesu, itu kan banyak ya hal-hal yang memang kita harus pertimbangkan. Apalagi kayak e-commerce itu kan banyak hal baru, teknologi, harus ada pengeluaran investment dan segala macam. Kita kadang-kadang kita ragu ya, ini atau waktu yang tepat dengan gonjang-ganjing situasi yang sangat itu. Cuma yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau kita berhenti, kita nggak nangkep nih generasi ini kan ini generasi milenial udah semakin dewasa, mature, dan generasi sebenarnya Gen Z-nya ini udah mulai masuk ke tahap dia udah akan menuju kuliah dan selesai kuliah, dan mereka menjadi tulang punggung konsumen kita nih nggak lama. Kalau kita nggak siap, bukan sesuatu yang kita bisa sekejap gitu. Nah, hari ini kita akan cover sedikit apa sih sebenarnya strategi gitu kan. Mungkin kalian pernah dengar, sekarang marketplace yang memang kan semua pada di sini berapa banyak yang udah jualan di marketplace? Kalau saya boleh tanya tangan, udah hampir semua. Bagus. Baik, bagaimana so far marketplace? Ada yang mau curhat sedikit? Bagus atau gimana gitu? Oke, Mas Dik, bisa share dikit? Ya saya pakai marketplace yang hijau sama oranye. Hijau oke, siap. Hijau bagaimana nih? Hijau ya itu mahal ya apa? Potongannya lumayan tinggi, makin lama makin tinggi sih. Itu sih. Cuman kalau dari sisi customer ya mereka kayaknya lebih percaya marketplace. Betul. Ada lagi yang mau share dari sisi kanan, coba saya tahu dong mana nih? Yang boleh nih, yang orange bajunya. Mungkin dikenalkan dari siapa, dari mana? Aku Yangki dari Humans Perfume. Kita udah pakai sama hijau dan oranye. Apalagi oranye sekarang, kemarin per tahun 2025 dia ada penambahan biaya, jadi memang terus. Cuman kalau dari sisi konsumen, dari mereka kebanyakan lebih percaya transaksi di marketplace. Jadi yang mau nggak mau kita harus ngikutin kan. Thank you.
Thank you banget. Jadi memang cerita ini mudah sih, semuanya hampir sama ya. Kita pasti juga merasakan sama. Tapi kalau sebenarnya kalau kita compare ya, kalau kalian tahu kalau modern trade di sini ada yang harus bikin sama modern trade. Modern trade itu kalau saya dengar, saya nggak jagonya FMCG, tapi teman-teman FMCG partner saya itu bilang sebenarnya cost structure modern trade itu sampai 35 sampai 40% cost untuk berjualan di modern trade. Jadi kalau sebenarnya marketplace dilihat 10-15 ini masih belum apa-apa sih. Jadi pasti akan terus ke sana. Cuman kuncinya kita kan sebenarnya kalau kita bilang, banyak kita bilang, oh apakah kita jualan di marketplace salah? Enggak juga. Cuman apakah kita hanya jualan di marketplace? Nah itu mungkin jadi pertanyaan. Apakah itu sudah saatnya kita mengekspor? Nah, saya biasanya sering cerita dengan anak-anak ini. Saya pakai analogi, nggak tahu sih ada ibu-ibu yang biasa bikin kue gitu, yang jago bikin kue, nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Saya pakai asumsi ilustrasi nih. Jadi kan bayangin ini ada ibu-ibu yang jago bikin kue gitu. Kalau awal, nah mungkin saya bikin lebih agak ekstrim, baru pindah nih ke IKN, nggak punya temen ibu ini, tapi jago nih bikin kue. Nah, di IKN dekat rumah ada dia memang ibu ini mau jualan kuenya. Di dekat rumah ada warung yang sangat ramai. Otomatis ibu ini kalau mau jualannya gimana? Awal-awal karena punya teman dan berusaha pindah di IKN. Dia kan titip jual, betul kan? Udah pasti kan titip jual paling udah pasti itu warungnya ramai kok. Saya taruh sana pasti kejual laku. Nah itu start yang paling bagus karena ya nggak perlu bingung cari orang dulu. Saya juga masih belum kenal. Nah coba ibunya agak lama nih tinggal di IKN, mungkin udah sebulan 2 bulan. Mulai kenalan ibu-ibu yang lain, udah masukin di HP alamat, kontak-kontaknya banyak, terus bikinlah WA group kaum ibu-ibu. Nah biasanya apa yang dilakukan? Pasti akan mulai jualannya lewat WA. Kenapa? Kenapa nggak cepet? Di warung aja lebih gampang kok. Udah terus berjual kok. Kenapa harus susah message di WA, grup jualan di WA? Karena lebih direct. Ya, ini kan orang-orang yang dikenal. Lebih bisa, mungkin kalau di warung sudah bisa taruh barang, jual, sudah. Jadi mau tahu lakunya, pengen tahu siapa mana yang laku berapa, sensinya berapa. Tapi kalau di WA group mungkin bisa naik satu pangkat lagi nih. Wah, ibu ini butuhnya untuk ulang tahun, saya bisa bikin kuenya khusus untuk ulang tahun. Yang sana lagi ada pesta pertunangan, jadi lebih banyak kreasinya, nggak cuma naruh barang jualan. Karena direct ngerti kebutuhannya si teman-temannya, betul kan, di WA group. Nah, berkembang lagi, tambah banyak lagi, wah udah tambah rame, akhirnya biasanya buka toko. Ya kan, kalau udah percaya, udah pede, udah dikenal, kue Bu Sri, atau siapa namanya sih, asal bikin aja sih. Akhirnya dia bikin nggak pasti kan? Itu di Surabaya yang terkenal Bu Budi, nah, ada yang pernah dengar nggak? Itu dari kecil jualan nggak terkenal, sekarang 3 ruko. Nah sebenarnya kenapa sih harus bikin branding Bu Budi? Kalau yang nggak, ya mau jualan di kita. Karena ya setiap masing-masing itu pasti ada saatnya dan ada untung ruginya di masing-masing kanal tadi itu. Nah sebenarnya di online juga sama. Kalau kita jual di marketplace itu sebenarnya kan itu third party, bahasa kita yang pakai bahasa third party channel. Third party channel itu ya kalau tadi yang saya ada ilustrasi tadi titip jual pasti laku lah, karena kan ramai tadi kan waktunya ramai dah. Nah nanti kalau ini waktunya ramai kan, pasti kalau titip jual pasti laku lah barangnya. Cuman ya pasti yang punya warung minta bagi hasil dong, karena dia udah yang punya warung kan juga mesti bayar rental warungnya, dia ada orangnya dia dan segala macam kan. Makanya sekarang kita marketplace waktu awal-awal murah karena banyak, ya itu kan kita selalu dengar subsidi dan segala macam. Tapi kalau sudah menjadi real business ya, which is basically sekarang banyak sudah ditodong para teman-teman startup itu, makanya kan mereka harus balik hijau ya bukunya ya, nggak bisa mereka terus
nggak cuma logonya yang hijau, bukunya juga harus hijau kan. Makanya kan cost-nya masuk semua akhirnya, cost teknologinya, cost orang dia, cost marketing dan segala macam kan itu yang dipasang ke kalian aja sebenarnya. Makanya ya pasti fee-nya akan naik. Nah kalau prediksi saya masih belum cukup ini naiknya, masih akan terus. Tapi ya mereka kan cari caranya macam-macam ya, ada yang promonya dikecilin, ada yang rate naikin. Nah oke. Tapi kan berarti kalian mesti lihat apakah kalian sudah punya cukup konsumen yang bisa mulai tadi yang ibunya udah punya kontak nih, apakah bisa mulai diolah sendiri. Nah ini kita tadi ngomong balancing dari third party, kita bilang third party channel, ini menuju ke suatu namanya first party channel. Nah orang mungkin kalau first party channel startnya langsung, wah pasti mesti punya website gitu kan. Paling gampang sih memang gitu sih ya. Cuman tadi yang kita mau tekankan di sini first party atau kita mau direct to customer channel itu kita sudah punya konsumennya. Bagaimana kita bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen ini? Nah itulah yang kita ngomong tadi direct to customer. Nah kalau dari ini semua tadi kita udah ngomong direct to marketplace, audiensnya gede. Kita nggak usah invest. Kalau kita ngomong akuisisi cost ya, akuisisi cost itu cost untuk kita memenangkan customer baru. Ya jelas di marketplace lebih murah. Cuman ini juga tambah lama akan berubah. Nanti saya jelaskan. Kita putuskan kita apa yang dulu akuisisi costnya murah. Tadi kayak dia bilang kan, marketplace orang percaya, ya kan? Karena mereka udah invest lama nih kan, kepercayaan, kalau ada apa-apa, ada komplain, orang udah biasa, komplainnya jalan, segala macam. Meskipun kadang-kadang sih, saya sebel sih, karena sosial media nggak ngapa-ngapain juga, ujung-ujungnya juga kita ngomong masalah, nego-nego sendiri kan, nggak ada proteksi kali gimana, cuman lebih diprotek lah, kalau sampai sellernya nakal itu konsumennya biasanya bisa kan uangnya ditahan sama si topetnya gitu, sama si hijau. Saya pakai yang hijau karena hijau paling populer lah. Dari sisi itu saya sering pakai sendiri soalnya, tapi trust security tidak ditangani. Dan yang kalau lately yang sering sama para pemain kuning hijau semuanya juga menawarkan, oh udahlah dilayani sama kita semua aja lah, warehouse kita semua, kita yang jalanin operasi segala macam. Mereka udah jadi lengkap nih PDL-nya untuk jualan di tempat mereka, semuanya udah all in. Jadi secara operasional juga gampang. Nah ini memang benefit yang kita nggak bisa memungkiri yang kita dapat dari si third party marketplace. Nah kalau kita ngomong dari to customer, sebenarnya yang kita lihat, jadi mungkin ada bilang lah, mungkin ya berarti kita mungkin bisa lebih optimis. Saya higher margin mungkin bahasanya agak sedikit relatif, tergantung marginnya, kalau margin udah tipis ya mau di higher gimana, tapi lebih ke arah dimana kita bisa maksimalin margin kita dengan kita lebih kontrol karenanya. Nah tapi yang sebenarnya yang lebih dilihat tadi di dua hal ini, saya lebih ngerti customer-nya. Nanti kita jelaskan apa sih maksudnya ngerti customer itu apa sih sebenarnya. Dan ya kalau udah ngerti customer tadi kan akhirnya tadi bisa bikin layanan yang memang disesuai dibutuhkan sama customer lebih dekat dan kita lebih berkreasinya lebih luas di situ. Nah kalau bahasa fancy-nya brand experience, jadi orang lebih melihat, ngerti, kenal gitu. Nah tapi setiap channel pasti ada challenge-nya, ya kan? Challenge-nya marketplace adalah, ini udah jelas banget tadi, ini langsung udah bilang semua, udah semua orang ada yang nomor satu yang dikomplainin higher fee. Wah, jangan takut, masih bisa lebih tinggi lagi. Ini nggak akan turun, yang ada akan tambah naik, either naik atau tambahannya banyak gitu, fee-nya ada macam-macam. Tapi ya karena ketergantungan dengan platform itu yang sebenarnya menjadi susah tuh kompetisi yang kalian sadar nggak sadar kompetisinya juga semakin tinggi. Nah ini tadi yang saya bilang akuisisi cost-nya kalau memang murah, kalau awal-awal murah karena mereka juga bantu kalian, mereka juga masih mencari brand gitu kan, pasti akuisisinya banyak promo untuk cost. Cuman bayangkan kalau sudah ada ratusan ribu seller di dalam marketplace. Ini beda kalau kayak di department store atau di mall. Kalau saya beliin aja satu mall kan terbatas ya gedungnya.
Jadi kalau mama ada 300 tenant ya, cuma batasnya 300 saja kompetitor kalian. Nggak ada limit, limitnya jelas. Kalau di dalam department store yang gedenya cuma satu blok di lantai, ya sama brand-brand yang di dalam department store itu jelas kompetitornya sampai segitu foot traffic. Tapi kalau kita ngomong di marketplace yang online, itu kalian all the sudden harus berperan dengan ribuan, puluhan ribu seller, baik yang jelas maupun nggak jelas, iya kan? Jadi acquisition cost ini menjadi susah. Makanya kenapa ditarik sama marketplace untuk kalian sekarang udah nggak bisa lagi cuma pasang listing, kalian juga harus spend advertising, betul nggak? Siapa yang di sini yang pakai hijau atau orange nggak pakai? Yang pakai advertising, saya tanya dibalik dulu. Yang udah pakai advertising mereka. Oke. Terpaksa nggak? Langsung head dong, terpaksa nggak? Paksa kan? Kalau nggak pasti nggak jalan juga kan? Jadi ujungnya kan berarti kan sudah nggak free discovery lagi ya. Ujungnya kalian juga harus berusaha kuat uang untuk beli customer juga kan? Which is sama kayak advertising di tempat lain juga. Jadi terus udah limited branding gitu kan. Nah, tapi punya direct to customer juga punya challenge. Tadi kita sebaliknya, customer acquisition-nya memang lebih challenging. Makanya saya selalu nggak pernah anjurin orang kalau belum punya brand reputation atau recognition untuk langsung bikin website sendiri. Bisa, tapi kalian juga harus ready spending uang untuk branding discovery-nya harus gede. Karena mahal memang untuk acquisition customer. Makanya direct to customer tadi di cerita saya masukkan di tahap kedua yang dimana kalian sudah mempunyai customer. Di situ direct to customer-nya menjadi lebih jelas dan lebih cocok. Nah, mau nggak mau tadi kalau marketplace mereka sediakan all in one ya di sini kalian either belajar mulai bikin tim atau pakai third party untuk fulfill dan segala macam. Karena kalau nggak mau kan ini kan urusan sendiri ya udah ya. Dan ketiga yang paling penting tadi bagaimana kita bisa build trust. Kuncinya nih, wah orang udah percaya sama marketplace. Kalau mau dibawa ke toko sendiri gimana bisa percaya? Nah, komponen-komponennya banyak di sini. Mungkin bisa 1 jam sendiri kita bahas. Cuma hal kecil aja saya mention. Kalau kalian punya let's say website gitu, terus orang masuk websitenya nggak jelas siapa, nggak di-maintain, mau produk harganya nggak jelas atau mau check out nggak bisa. Trustnya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, trust itu ya semuanya kayak ini mungkin kalau analognya ke kalian buka restoran gitu. Kalau saya buka restoran asal-asalan, nggak saya renovasi, tempatnya nyaman, orang duduk enak, ya sekarang sih orang udah mau sih ya kan? Gitu kan. Jadi kan memang harus penampilan experience-nya harus itu yang salah satu menjadi trust. Of course, enggak hanya penampilan, kan ujung-ujungnya pada waktu mereka ada pembelian, make sure pembeliannya customer service-nya cepat, pembalasan pengirimnya cocok, customer-nya juga bisa dapat informasinya jelas. Nah, kayak gitu itu semua building block untuk ke trust. Nah, nanti kita dengerin nih dari teman-teman solusi apa sih yang kita bangun di situ. Nah, ujungnya sebenarnya ini pun di retail yang lain pun, nggak usah online ya, kita ngomong di physical offline pun. Kalau kalian lihat kan kayak mana let's say di department store, kalian akan lihat brand, saya ambil brandnya pas belum datang ya, Hastapis belum datang ya. Mantap, saya pakai contoh lah, pasti berat lagi. Hastapis, kalian pasti lihat ada Sogo kan, gitu kan. Ada Pak ya? Masih kan? Tapi kalian juga lihat ke mall, Hastapis punya toko sendiri, ya kan? Apakah berarti di department store itu sudah tabu nggak boleh jualan di sana? Ya kan? Juga masih Pak ya? Masih sebagai strategi yang kuat karena ada konsumen-konsumen tertentu yang memang sudah melekat dengan Sogo. Salah satu istri saya gitu masih suka ke department store karena banyak brand bisa lihat langsung dari satu tempat dan banyak orang ke marketplace juga gitu kan. Tapi yang sudah kenal Hastapis brandnya ya nyaman masuk ke toko Hastapis. Ada pangsa sendiri-sendiri. Nah, saya yakin Pak Siva nggak usah ngomong angkanya,
di department store pasti lebih mahal ya Pak ya, costnya daripada buka toko sendiri ya, beda lah alokasi costnya, tapi marginnya juga lumayan gitu kan di department store. Juga sama dengan kayak marketplace, kalau di department store nggak dapat data konsumen juga kan. Di banyak kalau bukan di Matahari atau dan kan juga sama kayak marketplace nggak sharing data karena konsumen miliknya si third party channel tadi. Nah, jadi akhirnya memang hybrid ini penting untuk balancing benefit dari masing-masing tadi itu. Nah, bagaimana kita bisa punya strategi channel spesifik? Apa yang mau kita taruh di dalam marketplace-nya? Apa yang harus kita jual sendiri? Nah, mungkin salah satu contohnya, marketplace masih untuk tadi akuisisi. Kalau sudah akuisisi, gimana caranya kita bawa ke channel kita? Nah, ini ada satu seksi yang kita ngomong pricing-nya gimana? Ini paling challenging. Inventory, koordinasinya gimana? Kalau kita ngitung matematikanya sebenarnya, ini nanti kalau mau ngomong sama tim bisa nih. Kalau kalian jualan 500 juta aja, anggap tiap penjualannya 300.000 di marketplace. Kalau cuma dipindah 30% aja dari marketplace menjadi jualan sendiri, itu tuh udah setiap bulan udah nyimpen 13 juta. Nanti kalau mau jelas ngomong sama BD tim kita hitungin. Jadi sebenarnya matematikanya itu jelas banget, cuman susah untuk kita melihat bagaimana caranya untuk kita bisa di first party channel. Jadi kalau ngomong tadi profit, kita kan nanti increasing maximizing profit ya. Saya ngomong maximizing revenue ya. Kalau yang suka cuma revenue doang nggak untung ya silakan. Nanti zaman sekarang kita semuanya mau untung ya. Kita nggak mau cuma wah salesnya gede tapi boncos gitu kan ya. Nah, makanya, ini tapi sini challenge yang paling gede, pricing. Karena kalau kita tahu ya, kalau kita jualan di marketplace, itu even di Amerika, di Amazon juga sama gitu. Ada 3 challenge. Kesatu, kalian bertanding dengan brand lain yang mirip. Itu udah pasti ya, yang similar jualan. Kalau mereka cari produk kalian, even pasti carinya brand nama kalian pun, yang keluar pasti ada barang kalian dan barang orang lain. Ya kan? Jadi kalian pasti bertanding dengan orang lain kan? Karena bertanding dengan reseller kalian sendiri. Ya kan? Marketplace sendiri juga akan nge-push promosi. Ujung-ujungnya kalau marketplace, gameplay mereka selalu pasti harga terendah. Itu udah pasti. Denominasinya marketplace, karena kan makanya orang kalau ke marketplace pasti mereka carinya barang murah. Itu sudah by design. Nggak bisa diapa-apain. Ini kenapa brand-brand luxury kayak Chanel itu nggak pernah mau masuk ke marketplace, ke Amazon. Karena nggak bisa lepas dari Pandora itu. Kalau nggak ya nggak akan kena jalan sih. Karena mau barang palsu bisa juga karena ke kompetitor, ujungnya price comparison. Itu udah pasti. Nah bagaimana? Jadinya gimana dong kita kalau gini? Tadi dibilang kita juga harus jualan di marketplace juga kalau mau misalkan. Bagaimana kita balancingnya? Nah ini beberapa contoh, nggak mutlak ya, cuman saya kasih beberapa simulasi yang biasanya dipakai oleh para brand. Yang ke satu dibalik, kalau orang biasanya bilang, oh yang eksklusifnya dikasih ke marketplace, dia kebalik. Buah terbaiknya itu ditaruh di tempat sendiri. Kalau enggak, ya mereka selamanya akan balik ke marketplace lagi. Kan ini kan edukasi ya, namanya edukasi itu kan harus extra effort ya. Kalau buah terbaik dan semua variasinya itu ditaruh di marketplace, ya ujung-ujungnya ya nggak akan lepas dari marketplace. Produk bundle mungkin caranya, ini macam-macam ya. Oh, bundle-nya itu malah terjadinya cuma di website sendiri. Karena kita maunya volume, karena biar shipping-nya bisa murah,
dapat diskon kita bisa lebih untung gitu. Atau kalau memakai Nike, itu produk selection tertentu aja yang dijual di marketplace yang memang ditujukan untuk price conscious customer. Nah, di website sendiri mainnya jangan main harga. Kalau sama-sama harga coret perang-perangan doang ya, ini ujung-ujungnya nggak ada differentiation strategi dengan di marketplace. Mainnya ke arah emosinya customer, kasih hadiah, kasih VIP treatment, kasih spesial. Kadang-kadang orang mikir, wah kasih loyalty point, udah punya loyalty point kok, udah mau kasih spesial loyalty point, boro-boro spesial. Nge-burn loyalty aja susah banget itu di teman-teman di beberapa retail partner yang saya biasa shopping. Udah burn poinnya cepet habis, belum sempat di-burn udah nggak ada, pilihan untuk nge-burn poinnya juga nggak baik, apanya yang spesial. Nah, di D2C ini namanya direct to customer, memang harus ada ekstra. Ya kalau misalkan kita buka toko kan sebenarnya tujuannya bisa ketemu orang, bisa ada treatment spesial ya. Nah, hopefully nanti kedepannya di sini nggak semuanya satu-satu harus pakai manusia, karena teknologi dengan adanya e-commerce ini menujunya awalnya sih nggak, memang katanya high touch, tapi sebenarnya itu scalable nanti kedepannya menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan pakai teknologi. Tapi ujungnya yang customer mau adalah treatment spesialnya tadi itu kan. Itu yang bisa membuat dia beda. Karena kalau di marketplace kita nggak bisa. Kita mau ngasih spesial apa? Kita nggak punya kontrol di situ. Nah, maka tadi kalau di marketplace diskon mau nggak mau mesti ikut, tapi heavy diskonnya mungkin kayak dikasih inventory yang sama atau entry level produk. Sisanya ya dibagikan lagi promotion, eksklusif promotionnya di tempat sendiri. Apalagi kayak kalau mama retail ya, produk launching itu penting banget di tempat sendiri. Nah, cuman memang tempat sendirinya ini mesti ready loh. Kalau kalian udah produk launching, orang rame-rame ke website, iya websitenya hancur, nggak bisa jalan, nggak bisa check out, ya sama aja bubar, ya kan? Nah, itu harus diimbangin. Sudah strateginya betul, kalau rumahnya nggak siap ya, bapak belur. Banyak orang ke marketplace jualannya B2B. Wah, saya sampai hari ini garuk-garuk kepala sih, kalau dengerin. Saya jualan B2B banyak di marketplace. Wih, B2B itu bukannya cuannya udah tipis ya? Lu masih bisa bayar platform fee segitu tinggi untuk B2B. Nah, B2B itu kan customer-nya nggak usah nyari ya, dia pasti balik beli lagi kan. Kenapa di marketplace? Nggak masuk akal sih. Nah, kalau di punya sendiri sebenarnya bisa dipisahkan. Di-identify dia orang ini memang sukanya beli banyak volume. Yuk disediakan tempat memang untuk reseller yang proper. Harganya jelas, murah untuk reseller, dipisahkan kelihatan, treatmentnya jelas. Nah, kayak gini-gini nggak bisa. Di marketplace ini bisanya terjadi di tempat sendiri. Nah, tadi yang saya ngomong, loyal customer ini tolong di reward lah, jangan pelit-pelit lah. Kalau udah bisa kasih diskon segitu tinggi di marketplace, sama customer sendiri yang udah loyal, dikasih dong. Gitu. Ada yang ini bukan kalian, nggak ada di sini, ada retail tuh pelitnya. Sampai kalau masuk sama istri itu nggak boleh pon barengan, harus sendiri karena tukarnya mesti kasih sama KTP. Sampai dicek, sampai kalau suami punya pon nggak boleh dipakai istri punya pon nggak boleh dipakai suami. Kenapa sampai gitu? Tuh kalau satu keluarga spending itu toko kalian juga sama-sama spendingnya banyak, juga dapat poinnya banyak gitu. Jadi ya jangan pelit-pelit lah kalau sama customer yang loyal sendiri gitu kan. Nggak ada di sini hari ini. Nah, tapi jadi ujungnya sebenarnya bedanya kalau saat tadi kalau marketplace memang lebihnya memang instant jual. Makanya acquisition nggak tadi ya, customer acquisition, orang baru kita instant jual pakai sales untuk mereka jual belinya cepat. Tapi kalau kita ngomong marketplace itu cuma sampai level situ, tapi kalau kita ngomong long term profitability, inilah kalau kalian udah memang masuk ke sana, inilah kalian harus memikir D2C strateginya apa. Gitu. Nah, di situ pasti hubungannya dengan commodity building, brand loyalty, dan ujung-ujungnya sebenarnya matematikanya kita dengan D2C itu yang kita mau capai ada 3 hal kok. Ini klasik. Bahasanya RFM. Ada yang tahu nggak sini? Nah, RFM. Nggak tahu. Recency, frequency,
monetary. Ini bahasa marketing. Apa sih artinya? Kita dengan yang adanya e-commerce, bedanya dengan toko ya, toko tetap ada ya. Kita sebenarnya mau kita tackle di dalam e-commerce online ini kan, kalau ke toko mungkin saya ke mall cuma bisanya Sabtu Minggu. Jadi kalau saya lihat barang, belum tahu mau beli laginya mungkin baru Sabtu depan. Berarti frekuensinya seminggu sekali, paling cepat. Dengan adanya online, ya mungkin nggak usah nunggu seminggu 2 minggu lah. Pada waktu udah siap beli, langsung beli. Itu frekuensi tadi, F-nya. Ya kan? Recensinya, ya kita sama lagi. Seberapa karena kita bisa tahu, kita bisa ngomong nih, kalian biasanya tiap minggu datang beli ini kok udah seminggu nggak beli. Nah, bisa ditanya, bisa di follow up. Recensinya kita jaga. Ya kan? Yang terakhir monetary ya, dengan kalau kalian punya tahu datanya sendiri, kalian bisa melihat, oh biasanya orang ini jual segini nih, kita bisa spend segini, apa yang kita bisa bantu ya, tingkatkan penjualannya mungkin, atau kalau mereka sampai nggak beli lagi ya kita bisa lebih melihat. Nah, hal-hal ini hanya bisa dilihat dengan data milik sendiri. Which is, ini masuk ke hal yang agak lebih sulit. Sebenarnya kita ini baru belajar, saya bilang di Indonesia itu bisnis teman-teman sulit ya. Baru kita mau belajar, sekarang ada namanya PDP Law. Ada yang pernah dengar nggak? Data Protection Law. Nah, mungkin impact yang langsung kalian dapat kan di 2 tahun terakhir ya, kalian kan di MP semua udah nama bintang kan. Sebenarnya sih mereka antara karena ini dan memang alasan memang nggak mau ngasih juga sih, anyway dua-duanya pas gitu bagi mereka. Tapi sebenarnya ini sudah di luar sana juga sebenarnya sama, di tempat-tempat lain, di luar negeri maupun di sana juga masing-masing negara punya. Nah, cuma di Indonesia ini kan ya kita tahu lah, ini nggak direkam, nggak ada yang wartawan masuk ke berita kan ya. Saya kan kalau ada law gini yang nggak jelas abu-abu gini kan jadi mainan orang banyak ya. Nah, kalau kita tadi kan kita udah ngomong nih pentingnya punya data untuk bisa untuk tahu customer. Nah, gimana nih kita kalau dikit-dikit nanti baru bisnis kecil customer cuma segitu, ada employee nakal, bocor, tidak gitu. Oke, repot kan? Nah, makanya kita mesti ngerti sebenarnya apa sih. Jadi kita mesti juga melakukannya dengan baik. Sebenarnya nanti sore saya ngomong lebih banyak hal ini di satu event lagi di konvensi. Tapi saya akan cover dari high level dulu. Sebenarnya 3 hal yang kalian pasti penting untuk masuk ke sini. Kalau yang kalian udah mulai masuk ya untuk ngumpulin data. Sebenarnya ada 3 hal yang di dalam law itu yang penting. Yang nomor 1, setiap kali kita ngumpulin data selalu harus ada konsen. Konsen itu apa sih? Konsumennya tuh ngerti kalau kita ngumpulin datanya. Paling gampang apa sih? Di check out aja dah. Kalau kalian sekarang udah punya website, make sure check outnya ada centangnya nih, saya agree bahwa saya ada kasih data, konsen. Itu penting. Kalau nggak ada konsen, ini nggak jadi masalah. Udah nggak boleh lagi nih beli data, itu nggak boleh nih. Konsen requirement. Yang kedua, biasanya udah ada lah. Customer harusnya bisa kapanpun mengupdate datanya. Itu biasanya udah ada. Cuma biasanya nggak ada yang belakang. Customer sebenarnya sekarang dengan peraturan baru ini juga boleh minta datanya dihapus. Nah, nggak pernah dibilang sih dihapusnya harus langsung celek, minta hari ini hapus, enggak. Ada SOP aja. Bagaimana dia bisa minta? Kalau nggak salah 48 jam ya peraturannya ya untuk hapus. Nggak ada ingat dari tim, ada ingat ya? Ada. Jadi saya lupa berapa hari gitu untuk harus compile untuk bisa di-delete. Tapi ini ada, ini peraturan yang paling gampang. Yang paling susah yang ketiga. Di sana dicatatkan memang kita ada dua macam. Satu itu ada orang yang mengumpulkan data, ada yang satunya itu sebagai cuman prosesor. Prosesor contohnya mana kalian sebagai website mengirim kan pakai TTL kan. Nah, TTL kan datanya kan kita juga mesti ngasih ke dia, harus kirim ke sini. Nah, dia itu cuman prosesor aja. Nah, kalau dia ya harusnya setelah selesai harusnya dihapus, itu pengakuannya. Makanya kenapa kalau di sini kita yang bekerja sama dengan marketplace, biasanya marketplace dalam waktu 60 hari sekali minta edit.
90 hari. Jadi peraturannya data-data kita semuanya yang komplain ya, teknologi-teknologi yang ngambil data dari marketplace ini, kita sebagai prosesor itu kita cuma boleh nyimpen 90 hari. Setelah itu kita harus hapus. Itu karena di sini. Nah, tapi sebagai yang pemilik datanya sendiri, mereka bertanggung jawab untuk menyimpan data itu dengan baik. Nah, sebenarnya itu yang paling susah karena di Indonesia mau invest teknologi yang paling mahal pun sebenarnya paling susah adalah manusianya. Jadi kalau kalian sama kita di teknologi kita make sure satu hal yang paling kita harus jaga ada dua hal. Orang itu apakah benar-benar harus boleh melihat datanya. Nah, kalau kita ngomong data itu sebenarnya ada dua macam data, data pribadi dan data non pribadi atau bahasanya PII, Personal Identifiable Information, dan non PII. Sebenarnya dipermasalahkan cuma PII yang data pribadi. Data pribadi itu apa? Nama, email, alamat, telepon. Nah itu makanya kalau di itu sih di cetak-cetaknya ditutupin. Nah sebenarnya kalau yang bagus, kalian kalau mau punya customer service pun gitu kan contohnya kalau mantu klien sebenarnya mereka nggak perlu lihat datanya siapa kan. Jadi itu masih harus ada pilih-pilih siapa yang boleh lihat semua. Nah itu memang penting banget di situ. Dipisahkan antara PI dan non PI. Nanti kalau yang butuh bisa diskusi lebih dalam sama aku. Jadi hari ini aku nggak akan dapat jawabannya. Tapi yang saya mau tekankan ini yang karena masalahnya itu manusianya bukan sistemnya. Maka itu penting untuk make sure manusianya hanya boleh akses kalau dia boleh akses. Kalau enggak ya ujungnya sama sih. Nah, ya yang terakhir ya ini saya sales pitch-nya cuma satu deck ini aja. Semoga kita sebagai teknologi partner kita bisa sebagai teknologi yang membantu kalian dalam hal optimisasi first party channel tadi. Karena kita melihat third party channel semuanya pasti ada, tapi kita mau fokus juga kalian bisa sukses di first party channelnya. Nah kita juga bantu untuk bisa collect data dengan betul. Dan kalau semoga ya kalau kalian besar, scalable, ya kita juga sama-sama sukseskan di situ sebagai partner kalian. Ya itu aja sih. Jadi mungkin summary cepat. Saya udah overtime. Marketplace itu bagus untuk visibility, tapi lifetime value hanya bisa terjadi di tempat sendiri. Jangan direct price competition dengan marketplace. Selalu differentiate strategi antara tempat sendiri dan marketplace. Pakai data untuk menangkan customer dan terakhir semoga kalian percayakan teknologinya dengan kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Jeo. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi pertanyaannya boleh dicatat dulu, disimpan, nanti kita kembali ke pertanyaan terkait teknologi. Nah teman-teman, tadi kita belajar tentang bagaimana maximizing profit melalui direct to customer approach atau tadi first party channel gitu ya, kenapa kita harus invest. Nah kemudian sekarang saya mau bawa teman-teman untuk diskusi produknya seperti apa sih yang iCube sediakan. Jadi tadi mungkin kita dapat gambaran iCube udah pasti bisa ngerjain website. Toh sudah 15 tahun, basically awalnya kita dari US, bantu banyak brand di US, kemudian 15 tahun di Indonesia, bantu banyak brand untuk membuat website. WhatsApp Commerce sudah pasti bisa. Jadi semua yang first party channel kita bisa support. Tapi pertanyaan lanjutannya, teknologi apa sih yang dimiliki oleh iCube? Nah ini mungkin teman-teman penasaran. Jadi ini kita akan bawa nama lini produknya Swift Omnichannel. Nah, Swift Omnichannel ini apa? Mungkin ada beberapa klien di sini yang sudah menggunakan tahu. Ini kita mau produk update ya. Next slide. Nah, ini filosofinya kita. Jadi sebelum saya masuk ke produk, saya mau jelasin filosofinya iCube. Ada 3 pillars. Kalau disingkat, jadinya apa? ICE. Interest, Convert, and Engage. So interest ketika kita ini ngomongin journey-nya customer ya, ketika kita mau mereka belanja, ya produknya kita kan harus diketahui dulu nih sama mereka. Makanya ada istilah discoverability. Gimana caranya supaya kalau misalnya kita jualan sepatu atau kita jualan tas gitu ya, kita bisa dikenal orang. Yang selanjutnya membuat mereka interested untuk cari tahu produknya. Nah itu bisa dari sosial media dan ads misalnya. Kemudian setelah kita diketahui orang produknya, apa yang harus kita lakukan? Kita maunya mereka convert dong.
Nah makanya kemudian pilar keduanya iCube, kita fokus di conversion. Gimana caranya supaya produk kita sudah effort untuk diketahui, supaya bisa proses checkout-nya, proses transaksinya dengan lancar. Secara operasional semuanya aman, stabil, experience-nya enak. Nah ini conversion. Kemudian terakhir engage. Setelah orang purchase, setelah orang beli, kita maunya mereka repeat order. Makanya kemudian kita nggak hanya berhenti di conversion, proses checkout, website yang baik, tapi kemudian ada loyalty, tadi di-mention oleh Pak Mulyadi. Gimana caranya supaya orang ini akhirnya terus-menerus di-create experience yang baik, nempel bahwa oh ini jual sepatu terbaik buat lari dari si X gitu. Nah ini yang kita coba create, ICE. Kita masuk start dari interest, itu dari Swift Hub. Jadi Swift Hub ini adalah channel teknologi yang memungkinkan kita untuk manage semua online sales channel kita. Be where your customer are, sell everywhere. Nah untuk itu saya nggak sendiri di sini. Saya akan ajak expertnya yang akan bicara tentang Swift Hub, yakni Mas Endra nanti. Mas Endra ini adalah sistem arsitektur dari iCube. Oke. Sebelum saya ke Mas Endra, saya mau sharing dulu Swift Hub ini apa sih dan apa saja yang disupport oleh kita. Kita mau update juga. Jadi basically kita kerjasama, kita juga pegang license untuk top website platform builder di dunia. Jadi kalau misalnya pernah dengar Shopify, Magento, WooCommerce, ini semua kita bisa support. Jadi kalau teman-teman mulai invest atau sudah invest di first party channel website, kita bisa bantu dengan Swift Hub sudah connect. Selain itu marketplace semua kita lengkap. Jadi TikTok, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli semuanya sudah terkoneksi di satu ekosistem Swift Hub. Mas Hendra, apa kabarnya? Ya, baik Mas Eka. Oke, silakan Mas Hendra mau Baik, sharing. teman-teman. Ya. Nah, mungkin kita bicara dengan Swift Hub ya. Jadi Swift Hub ini adalah sebuah platform enterprise ya, yang kita usung untuk ke semua kalangan merchant di baik di enterprise, medium ataupun small business gitu ya. Sudah ada 700 brand yang bergabung dengan kita ya. Dan pada tahun lalu kita sudah berhasil memproses 15 juta order gitu ya, dari semua brand yang tergabung dengan kita. Nah dengan bangga juga teknologi kita ya, teknologi sinkronisasi kita itu bisa terbilang dengan cepat. Artinya di sini merchant dapat melakukan perubahan stok gitu ya, ataupun manajemen inventory di semua marketplace dengan delay yang sangat minimum. Tidak kalah juga pada saat waktu kita merchant kita mendapatkan order ya, biasanya ada di high season, artinya di tanggal-tanggal kembar ataupun waktu hari besar seperti hari raya ataupun akhir tahun, itu kan order-order biasanya bludak nih, banjir ke merchant ya gitu. Nah, Swift Hub mampu menghandle semua orderan itu dengan baik gitu ya. Nah ini salah satu testimoni ya dari teman-teman merchant, salah satunya di kreatif sendiri. Dia ini sebuah atau salah satu merchant alat tulis yang dalam satu hari ordernya itu bisa mencapai ribuan gitu ya. Yang terbantu dari merchant ini adalah fitur kita untuk update stok dari Swift Hub gitu ya, jadi lebih cepat gitu. Memang di sini inventory kita itu kan memang salah satunya merchant itu bisa melakukan mirroring. Mirroring itu apa? Jadi teman-teman brand di sini mungkin bisa tahu kalau mirroring itu kita nggak mau pusing nih, kita mau jual sama rata di semua marketplace nih. Misalkan kalau yang punya banyak marketplace gitu ya. Jadi misalkan saya mau jual 10 ya, nanti akan semua 10 di setiap marketplace-nya gitu ya. Atau misalkan nanti teman-teman kalau mau jualan di, wah nih contoh tadi yang hijau atau yang orange itu lebih gede nih. Nah mungkin stoknya bisa dibesarin di sana karena mungkin salesnya lebih tinggi. Oh, jadi bisa di custom Iya. juga ya. Jadi selain mirroring tadi, kita punya 100 barang, kita sebar ke semua marketplace, otomatis ketika Shopee kejual satu, semua juga berubah jadi 99. Itu opsi satu. Yang kedua juga kita bisa custom ya. Custom, Jadi ya, per sendiri-sendiri. marketplace Iya. kita set sendiri-sendiri itu mau Betul. stoknya berapa. Iya. Oh, oke. Buat campaign menarik kan biasanya. Gitu.
Oke, ya di SwipHub sendiri saya menginformasikan ya, mungkin kalau yang teman-teman tahu mungkin tahun kemarin Tokopedia juga sudah bergabung ya dengan TikTok Shop gitu. Jadi di SwipHub ini teman-teman bisa integrasi dengan Tokopedia dengan level support yang sekarang sudah memakai dari sistemnya TikTok Shop itu sendiri gitu. Dan juga nggak kalah penting di SwipHub ini juga memiliki fitur multi warehouse atau multi location ya, itu yang dimana memudahkan merchant untuk mengatur inventory-nya di tiap lokasi. Jadi misalkan merchant punya 1 atau 2 toko atau 2 gudang gitu ya. Nah itu merchant bisa melakukan manajemen inventory di level location-nya. Dan nggak kalah pentingnya juga, tiap lokasi ini juga bisa kita sinkronasikan ke sales channel atau marketplace yang memang juga mendukung fitur serupa ya. Di sini fitur yang kita usung adalah multi warehouse gitu ya. Salah satunya mungkin di marketplace Tokopedia ya, itu dia sudah support multi warehouse juga. Oke, multi originnya marketplace bisa jalan juga dengan SwipHub Bisa ya. ya. Iya. Nah itu teman-teman yang belum pakai multi originnya di sisinya marketplace bisa juga gitu ya, dengan SwipHub kita bisa atur langsung. Iya. Terima kasih Mas Dika. Nah, kita sadar ya bahwasannya adalah kita perlu membawa sebuah ekosistem di dalam sebuah marketplace. Jadi di SwipHub kita mengajak beberapa partner di sini yaitu Catalyst AI gitu ya, dan Jurnal. Gitu. Nah, di sini salah satu contohnya ketika kita ingin mengoptimalkan produk kita ya supaya lebih menarik nih gitu. Nah, merchant dapat mengatur dengan menggunakan Catalyst AI gitu ya. Jadi supaya deskripsi produknya ini lebih menarik nih ketika dibaca sama pelanggan gitu ya. Kadang kan kita sebagai seller itu kan kesulitan nih untuk membuat sebuah deskripsi yang menarik gitu ya. Nah, di platform kami di SwipHub ya, itu sudah dibantu oleh Catalyst AI untuk dibantu nih pembuatan deskripsi produknya. Oh ya. Oke, ini masih belajar. Ya, di play saja. Nah, di sini saya contohkan, jadi teman-teman merchant bisa langsung memberikan informasi ke AI ya tentang produk yang teman-teman jual gitu ya. Gitu. Kemudian juga bisa menambahkan beberapa keyword tambahan yang ingin ditonjolkan. Nah, nanti teman-teman juga bisa milih nih, misalkan mau jualan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu nanti kita sudah sediakan pilihan di sana. Kemudian tinggal klik generate, kita tunggu. Nah, hasilnya nanti akan langsung keluar di platform kami. Jadi yang sebelumnya hanya deskripsi singkat, nah setelah itu jadi banyak nih. Nah, teman-teman bisa evaluasi di sana, apakah hasilnya ini sudah mewakili atau belum, seperti itu. Nah, kemudian teknologi AI juga kita dibantu, misalkan nih foto-foto teman produk ini kurang menarik nih, nah kita bisa edit ya istilahnya dengan menggunakan AI ini, tinggal select gitu ya, atau misalkan mau upload image baru, kemudian tinggal select tema yang mau diusung nih gitu. Nah, misalkan kita sudah sediakan template nih beberapa, jadi teman-teman bisa pilih template yang teman-teman inginkan, seperti itu. Nah, pilih, nah nanti hasilnya akan keluar di halaman platform kami, seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, tinggal kita pilih dan nanti kita masukkan mau disinkronasikan di marketplace juga bisa, seperti itu. Cukup mudah kan ya untuk penggunaannya? Oke, nah kemudian untuk jurnal ini ya, mungkin teman-teman yang sudah sebelum menggunakan jurnal gitu ya, juga sudah bisa dilakukan integrasi di SwipHub gitu ya. Artinya di sini teman-teman tinggal melakukan sinkronisasi atau add-on-nya. Ya, jadi dengan mudah teman-teman bisa melakukan integrasi di sini. Cukup beberapa klik aja sudah terhubung. Nah, nanti semua order-order yang ada di SwipHub ini secara otomatis nanti sudah akan masuk juga ke platform jurnal gitu ya. Itu kan mungkin
Menarik sekali ya. Jadi tadi membantu tim marketing dari sisi copywriting otomatis pakai AI bisa. Jadi misalnya jualan parfum mau gayanya seperti apa itu bisa. Jualan parfum tadi misalnya mau ganti tiba-tiba parfumnya dari gurun Sahara itu juga bisa gitu ya. Nah, Nggak usah ke Mesir. bisa Mesir ya. Jadi bisa langsung ditaruh gitu. Nah, itu langsung dari Swift Hub. Kemudian yang terakhir tadi yang menarik juga bahwa ternyata yang teman-teman finance pun bisa dibantu. Yang sekarang pakai jurnal, kemudian harus ngambil data, masukin. Sekarang sudah terintegrasi. Jadi nggak perlu lagi repot-repot karena ketika sudah ada jurnal langsung bisa gitu. Iya, dan ini teman-teman ada siapa nih yang mau diusulin sebagai ekosistem kita, boleh usulin loh. Kita dengan setengah hati akan approach mereka kalau mereka mau bergabung di ekosistem kita buatin integrasi secara gampang dengan mereka sih. Jadi memang kita tahu ya pentingnya suatu aplikasi itu kalau bisa memang harus kerjasama secara rame-rame kan, dan kita masing-masing punya tugasnya masing-masing gitu di dalam ekosistem. Betul, kolaborasi ya Pak. Betul. Oke, nah berbicara tentang kolaborasi, kita juga sebagai Shopify Plus Partner. Jadi Shopify salah satu leading untuk web commerce platform di dunia, sudah digunakan lebih dari 2 juta pelanggan di dunia. Sekarang di Indonesia masuk melalui iQube, kita sebagai Shopify Plus Partner. Jadi untuk website builder. Selain itu, tadi Swift Hub yang dibicarakan, itu ada Swift App yang kita akan segera launch, sedang menunggu approval di sisi Shopify. Jadi kalau teman-teman sekarang pakai website Shopify atau sedang akan consider untuk pakai Shopify, kita bisa bantu. Itu nanti ada Swift App yang segera akan launching di sana. Jadi bisa nanti manage order juga dari sana. Nah ini soon akan segera terjadi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ngomongin Swift Hub, mungkin ada pertanyaan tadi, ada yang bisik-bisik, harganya berapa? Gitu kan? Jadi ini enterprise solution level at a fraction cost. Harganya berapa? Jeng 500 rupiah. Jadi 500 rupiah per order ini sudah bisa dapat semua tadi yang kita discuss. Monggo nanti kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut terkait omnichannel, Itu harga paling mahal ya bro. Di Asterix-nya bisa tambah semakin transaksi banyak semakin murah. semakin murah Pak ya. Oke, jadi ini kita bisa banyak diskusi ya. Nanti bisa diskusi dengan saya atau dengan tim banyak di sini. Oke, thank you. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya next, ya kita membahas tentang checkout. Jadi kalau kita udah bahas tentang gimana managing order, omnichannel, ini juga salah satu bagiannya yakni Swift Checkout. Biasanya ketika kita buat e-commerce gitu ya, ketika saya ngobrol dengan brand-brand yang sebelumnya coba sendiri, masalah utamanya tuh 2. Satu gimana integrasi shipping, yang kedua gimana integrasi payment. Nah karena kita dengar ini dari banyak sekali brand, akhirnya kita luncurkan produk namanya Swift Checkout. It's a very fast and simple way to integrate all the payment and shipping methods. Ini untuk enhancing your direct to customer business. Siapa aja yang join ekosistemnya kita, seperti apa kolaborasinya. Ini semua sudah ada di Swift Checkout. Jadi teman-teman nggak perlu integrasi lagi satu-satu ke Visa, ke JNE. Karena secara shipping, mulai dari yang reguler, misalnya itu ya, JNE, JNE reguler, sampai misalnya barangnya besar, kargo, itu kita juga provide. Dan yang menarik yang lagi ngetrend kan, oh customer kita maunya instan, maunya hari ini sampai. Itu kita sediakan juga. Jadi ada Grab sama Gojek, instan dan same day sudah masuk di Swift Checkout. Selain itu dari sisi payment, semua lengkap, VA, bank transfer, kartu kredit, sampai kalau misalnya kita jualan elektronik atau kita jualan misalnya mau nge-push pakai buy now pay later, sudah juga tersedia lengkap di ekosistemnya kita. Jadi nanti dengan Swift Checkout semuanya sudah unlock, cukup satu kali connect dengan Swift Checkout, kita bisa sediakan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kayak gimana sih Swift Checkout? Ada ini dulu. Oke. Nah, sebelum kita ke tadi menjelaskan bagaimana, ini saya mau update satu yang sangat penting. Yakni kita kolaborasi dengan BCA, bank terbesar swasta di Indonesia. Kita sekarang sedang bawa virtual account kita ke Swift Checkout integrasi direct. Ini jarang sekali dilakukan oleh teknologi partner di Indonesia, kita yang pertama melakukan. Sehingga nanti
kalau teman-teman punya pengalaman kerja dengan payment gateway untuk aktivasi BCA VA, itu kan takes time lama sekali ya, bisa sampai 2 bulan gitu ya. Nah, tapi dengan kita karena direct nanti akan jauh lebih cepat VA-nya aktif. Kemudian BCA card juga akan masuk di situ juga, direct connection dengan BCA, sehingga rate-nya juga bisa jauh lebih murah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja Swift Checkout. Nah, ini contohnya ya, ini kita punya website, kita create. Ini saya mau belanja jaket, saya masukin ke keranjang, kemudian saya check out ya, langsung check out, Swift Checkout. Nah, Swift Checkout instead of harus login, ini enggak. Saya tadi sebagai guest, ini langsung masukin aja nomor HP. Nomor HP dikirim OTP. Jadi saya nggak perlu ada lagi masalah, saya lupa password, saya belum sign up. Ini langsung aja kita motong journey-nya customer cukup jauh supaya mereka langsung transaksi. Masukin OTP, kemudian masuk ke Swift Checkout checkout page. Nah, ini semuanya one page checkout. Jadi di sini kita bisa masukin email kita. Kemudian kalau misalnya sudah terdaftar, langsung otomatis keluar juga alamatnya di sini. Jadi ke save. Kemudian kita klik, kita mau shipping methodnya saya pilih yang reguler di sini nanti. Ini loading semua logistik yang kita bisa pilih. Nanti kalau mau diaktifin semua juga bisa. Kemudian kita pilih ya, misalnya yang reguler. Payment, saya mau pilih pakai VA misalnya, karena di sini semuanya lengkap. Saya misalnya mau pakai VA BCA deh. Gitu. Kemudian ini yang menarik, nggak hanya berhenti di situ, Swift Checkout juga menyediakan promo. Jadi kalau teman-teman punya kode voucher mau diaktifasi, itu bisa langsung masuk di sini juga. Jadi bagian dari checkout. Nah, ini misalnya saya mau masukin diskon 5%, saya punya voucher. Oke, masuk, harganya langsung berkurang jadi 75.000. Kemudian kita pay. Payment ini langsung ngarahin informasi VA-nya yang harus saya bayar. Nah, itu VA-nya tinggal saya copy, saya bayar transaksinya. Nah, kalau misalnya nggak punya direct to customer, gimana cara nge-track-nya? Nggak punya website, ini tetap bisa. Jadi kita di iQube nggak hanya berhenti di situ, kita sediakan aplikasinya untuk tracking order, namanya Swift Belanja. Jadi untuk konsumen Swift Checkout, ini juga bisa tracking ordernya pun dari Swift Belanja, aplikasinya kita. Di dalam Swift Belanja tidak hanya untuk tracking order, tapi penggunanya, misalnya merchant brand, bisa juga jualan di sini. Jadi Bapak Ibu, orang lagi ngecekin order juga sekarang bisa ngeliatin nih belanjaannya, gitu, jualannya apa aja, kemudian bisa check out, ya ditransaksi lagi. Makanya kita fokus di interest, convert, and engage, semua tercover di sini. Next, and the best part, nah ini dia, Swift Checkout dan belanja untuk semua pelanggan Swift Hub itu ada yang bisa tebak kan? Gratis, itu gratis. Jadi luar biasa ya apa yang dilakukan oleh iQube. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi itu yang kita lakukan di sini. Kita sangat percaya dengan teknologi yang kita bangun, sehingga kita juga berani untuk melakukannya secara gratis. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Silakan kita bisa banyak diskusi dengan tim salesnya kita. Oke. Next kita akan bahas. Tadi kita bahas tentang enterprise grade solution yang bisa dinikmati oleh semua merchant. Sekarang kita bahas juga yang customization, enterprise level, namanya Swift Order Management System. Untuk every channel, every customer, one frictionless solution. Saya panggil Mbak Femi, expertnya kita dari Swift OMS. Ya, thank you Mas Reza. Saya resmi aja. Oke, ini adalah Swift OMS, sorry, jadi langsung typo ya. Swift OMS, ya. OMS ini kami bangun dengan memikirkan kebutuhan-kebutuhan enterprise. Mungkin nantinya akan terlihat kok mirip ya sama Swift Hub, tapi enggak. OMS ini punya fitur-fitur yang hanya ada di OMS, nggak ada di Swift Hub, dan poin plusnya adalah OMS ini bisa di-extend dan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan bisnis dari teman-teman, dari klien. Gitu. Ini adalah komponen utama yang ada di OMS.
yaitu Unified Product and Inventory, Smart Order Management, Multi-Seller Platform, Omnichannel Experience, dan yang terakhir Analytics and Insight. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur baru yang kami bangun di OMS. Yang pertama terkait product management. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah berjualan di lebih dari satu channel, baik itu channel marketplace maupun webstore kayak Shopify, mungkin problem yang terpikirkan ya, gimana sih caranya kita bisa memanage atau memastikan produk-produk kita di tiap channel itu bisa tetap konsisten, tetap akurat, dan juga gimana caranya biar memudahkan kita gitu untuk memanage produk-produk tersebut. Nah, di sini makanya kami punya satu fitur product management di mana bisa memungkinkan untuk memanage data-data dari channel produk di satu tempat. Ya. Di sini kami memisahkan punya master product dan juga punya channel product, sehingga cukup dengan membuat satu master product saja, produk tersebut bisa langsung dipublish di lebih dari satu marketplace sekaligus gitu. Jadi cukup mudah untuk membuatnya. Dan ini juga untuk memastikan gitu, data-data di setiap channel, data-data produk yang ada di setiap channel itu tetap sama gitu, tetap konsisten datanya. Gitu, mungkin bisa next aja ya. Ya ini nextnya ini adalah proses di mana kita membuat nge-publish master product yang sudah dibuat sebelumnya langsung dipublish ke lebih dari satu marketplace seperti itu. Next. Yang kemudian adalah terkait order fulfillment. Kami di sini punya dua metode untuk picking. Yang pertama adalah batch picking dan wave picking. Apa sih bedanya antara kedua ini ya? Yang pembedanya adalah yang batch. Batch ini bisa diimplementasikan untuk gudang yang besar, sehingga untuk lebih efisien prosesnya dilakukan proses picking lebih dahulu dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian baru dilanjutkan proses penyortiran atau mengelompokkan barang-barang yang sudah diambil tadi berdasarkan pesanan atau berdasarkan order gitu. Itu untuk batch. Nah, sedangkan untuk wave, nah ini untuk gudang yang lebih kecil, tidak terlalu besar. Contohnya seperti supermarket ya. Contohnya seperti supermarket, di mana dalam prosesnya itu dalam sekali jalan petugas pickernya itu bisa langsung mengambil barang, di scan, dan langsung bisa disortir atau bisa dikelompokkan langsung per order gitu. Jadi sekali jalan saja gitu. Dan setelah proses itu selesai, proses orderan-orderan tersebut sudah ready untuk di packing gitu. Jadi lebih simpel kalau yang web dan gudang yang lebih kecil seperti itu. Dan kedua proses ini untuk batch dan wave itu bisa dilakukan dengan menggunakan mobile device, juga bisa pakai tab atau juga handheld device gitu. Yang selanjutnya, fitur yang selanjutnya yaitu multi-seller platform. Jadi OMS kami itu bisa digunakan sebagai multi-seller platform. Salah satu contoh penggunaannya di sini adalah pada case Unilever dan DKT ya. Di mana di sini kami membantu mereka, distributor mereka itu bisa berperan sebagai fulfillment partner gitu. Jadi kami mengintegrasikan fitur kami dengan fitur multi origin yang ada di marketplace, sehingga orderan-orderan dari marketplace ya, orderan dari marketplace ini bisa difulfill dari oleh distributor yang ada di beberapa kota gitu. Jadi mereka bisa menggunakan OMS kami, distributornya bisa menggunakan OMS kami. Mereka punya dashboardnya sendiri di OMS untuk mengelola orderan-orderan dari marketplace tersebut. Nah, proses seperti ini cukup menguntungkan untuk customer ya, karena kan ongkirnya lebih murah karena dikirim dari kota terdekat, dan juga waktu pengirimannya itu bisa lebih cepat. Gitu untuk multi seller. Yang berikutnya ini adalah omnichannel experience ya. Ini adalah salah satu case yang ada di DOS. Jadi pada tahun lalu DOS Kamera and Gadget ini baru saja meluncurkan superstore mereka di Ratu Plaza ya, di Ratu Plaza, dan kami membantu proses ini. Journey yang menarik di sini adalah
prosesnya dimulai dari customer datang, lalu kemudian dihampiri oleh sales agent. Jadi salesnya itu datang menggunakan mobile POS device. Jadi kemudian dilayani, kemudian dalam proses menunggu pembayaran itu customernya bisa bersantai di cafe area sekitar. Terus kemudian kasir akan datang nantinya untuk melakukan proses pembayaran. Nah, setelah proses pembayarannya udah komplit, orderannya tersebut akan dikirimkan ke gudang. Oke, di gudang akan disiapkan barangnya oleh petugas gudang, dan setelah siap akan ada runner yang akan mengirimkan barang dari gudangnya, membawa barang dari gudangnya itu langsung diantarkan ke customer yang tadi gitu, yang sudah datang itu, dia langsung diantarkan direct ke customernya oleh runner. Seperti itu, ini experience di DOS ya, salah satunya. Oke, dan yang terakhir yang cukup menarik juga yang kami punya fitur di OMS yaitu integration dan customization. Fitur ini memungkinkan untuk klien untuk melakukan men-trigger proses di eksternal sistem kami berdasarkan event atau kejadian yang ada di OMS. Dan ini cukup mudah untuk dilakukan, hanya cukup mengkonfigurasi yang seperti ada di halaman ini gitu. Sebagai contoh misalnya ya, yang sering terjadi di OMS adalah klien ingin mengekspor order gitu ya, order ke sistem mereka, ke sistem internal mereka, misalnya ERP. Yang perlu dilakukan di sini cukup milih eventnya apa, yaitu eventnya misalnya order created, terus pilih actionnya apa, dan di sini actionnya adalah export melalui API. Lalu kemudian yang spesialnya adalah nanti data yang dikirimkan pun itu bisa di-adjust atau bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan eksternal sistemnya gitu kan, bisa beda-beda ya. Jadi poin plusnya di sini adalah tidak perlu ada proses development, jadi tidak perlu ada cost tambahan. Jadi cukup untuk mengatur di halaman ini saja, data bisa kami kirimkan ke eksternal. Seperti itu. Saya rasa cukup info yang terakhir saya. Saya kembalikan ke Mas Dek. Terima kasih. Ya, oke, luar biasa sekali ya. Jadi sebetulnya order management system itu sangat customizable, bahkan baru di launch digunakan oleh DOS perusahaan publik, sudah melantai di bursa, jualan kamera dan gadget salah satu yang terbesar di Indonesia. Mereka pakai sistem kita OMS nggak hanya untuk online-nya saja, tapi terkoneksi ke POS offline. Jadi loyalty-nya pun sama. Dari sisi customer itu bisa ngumpulin poin offline dan online. Nah, itu yang kita ingin bawa ke customer. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko retail offline, mau dibuat jadi satu experience-nya, itu bisa dengan order management systemnya kita. Nah, melanjutkan, kita ada tadi bahas mengenai engage, gitu ya. Balik lagi ke pilarnya IQ. Engage, kita ada produk yang namanya SwiftMe. Nah, SwiftMe di sini kita fokus pada 3 hal: connect, convert, and reward. Untuk membahas tentang SwiftMe, saya panggil expertnya Mbak Putri. Hello everyone. Senang bisa ketemu muka. Mungkin ada beberapa yang klien SwiftHub udah pakai, harusnya ada Silverfall tadi, ada Canon, mungkin basic atau siapa. Hai, salam kenal teman-teman. Senang bisa ngelihat muka. Biasanya kita cuma di depan layar ngeliatin SwiftHub lalala. Sekarang kita bisa ketemu expertnya langsung dari Mas Hendra, Kak Femi, dan saya sendiri. Oke. So kita kembali ke filosofinya. Akhir masih ingat kan ya, di awal tadi ada interest. Ya, kita build interest, kemudian kita convert, and then kita engage. Saya sering bisik-bisik tetangga nih sama kamu. Bangun apa lagi aku? Kita ada ide apa lagi ya? Ide untuk apa? Untuk membantu merchant-merchant kita supaya lebih dikenal lagi, supaya bisa mengenalin brandsnya lebih famous lagi. Apa sih yang bisa kita bangun ya kan? Gimana caranya kita bisa turn every impressions into transactions and turn every transactions into a lasting relationship with our customers. Gimana ya? Kita bangun apa lagi untuk mempermudah itu ya kan? Nah, pertanyaan itu belum selesai. Oke, tiba-tiba muncul fakta Indonesia senang banget sama namanya apa? Sosial media. Saya percaya teman-teman di sini pasti pakai.
ya kan, apalagi mas masih belakang sana yang hobi ngonten pasti pakai tiap hari ya kan. Nah, Meta itu adalah salah satu digital advertising platform yang paling besar ya kan, yang paling banyak digunakan, dan Facebook adalah salah satunya. User dia sudah mencapai lebih dari 117 juta di Indonesia, kemudian IG sendiri sudah mencapai lebih dari 100 juta pengguna, dan saya rasa WhatsApp itu adalah sebagai media utama komunikasi kita saat ini, itu lebih dari 90% internet user menggunakan WhatsApp. Oke. Nah, jumlah ini masih, tapi sayangnya apa? Banyak merchant kita yang masih belum dikenal. Banyak sekali merchant-merchant brand-brand kita yang nggak tahu, anak zaman now kan ngertinya discover brands kan lewat sosial media kan. Nah, tapi jumlah ini tuh belum bisa di reach out oleh merchant-merchant kita. Untuk itu kita bangun yang namanya satu solusi, one for all solution, kita namai SwiftMe. Ya, itu adalah streamline. Oke, kita bisa lanjut sih aja, nanti demonya bisa mulai. Oke, jadi SwiftMe itu overview-nya apa sih? Jadi kita bisa start dari bikin digital advertising yang connect sama Meta Ads. Kemudian you can personalize, design your personalized landing pages easily, ya kan? Terus kemudian convert interest into long-lasting purchase. Oke. Nah, dan tadi ngomong kok gampang sih, kok simple sih, bagian mananya? Oke, let me show you. Di sini apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menuju ke sana? Yang pertama adalah landing page-nya dulu. Kita bikin landing page-nya dulu, ya kan? Kemudian poin-poin yang ada 5 poin yang akan saya highlight dari pembuatan landing page ini. Yang pertama, bisa kecepatan ya kembali. You can create landing page from scratch, atau ada pilihan predefined templates. Ya, jadi ada pilihan, kita sudah siapkan predefined templates yang bisa kalian pilih. Nah, poin berikutnya yang kedua masuk ke yang namanya page builder. Nih, oke. Correct. Kita masuk ke yang berikutnya, poin kedua adalah page builder, landing page builder. Easy drag and drop interface. You just can drag dari elemen sebelah kanan ini, drag sections. You can add section, you can add paragraph, image into your canvas just easily, and then you can change directly di setiap elemennya. Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah kita menyiapkan 3 screen di pojok kiri. Itu ada pilihannya mobile, tablet, and desktop. Apa keuntungannya? Kalian bisa memiliki style di setiap 3 screens-nya berbeda-beda. Oke. Dan poin yang keempat berikutnya yang nggak kalah menarik adalah, nanti akan tunjukin di sini juga, kita menyebutnya adalah button widget buy now. Jadi just drag and drop this button into your canvas di mana tempatnya mau ditaruh. Kemudian habis itu you can mapping specific SKU or product. Dari mana produknya? Of course dari katalog SwiftHub yang tadi sudah dijelasin Mas Hendra. Jadi tinggal nge-link button ini dengan produk tersebut. Pada saat button tersebut diklik oleh your customer, itu akan langsung bisa purchasing order directly from this button. Oke. Nah, itu semudah itu, just klik, keganti semuanya. Nah, bagian terpentingnya adalah poin terakhir. No need coding skill. Baik kalian technical or non-technical person, you can just creating a beautiful landing page yang langsung bisa kepakai, langsung bisa dipakai untuk jualan. Itu 5 poin penting dari landing page builder yang kita miliki. Oke, when you ready, dan kita sudah punya landing page di sini, siap untuk next step-nya, yaitu adalah pembuatan advertising-nya. Nah, kalau teman-teman pernah masuk ke Meta Ads, mungkin ada pernah atau nggak pernah, tak omongin jelimetnya, aduh, lebih jelimet daripada satu layar ini. Jadi di sini kita jelimet di bahasa Inggrisnya pasti complex and complicated, I think. Jadi satu layar ini tuh kita bangun untuk mempermudah teman-teman, just klik, masukkan beberapa area saja bisa langsung bikin ads, ya kan, tanpa harus memikirkan ini tabnya di mana, ini enggak, kita udah simplify. Jadi cukup pertama satu adalah tentukan dulu nama campaign-nya, oke? Tentukan nama campaign-nya. Yang kedua, tentukan budgetnya, schedule-nya, kapan mau dimulai, kapan akan berakhir, budgetnya berapa. Di sini ada bisa custom budget, set your custom budget and schedule, atau yang sudah predefined mau 20.000 per hari, silahkan pilih yang ini boleh, oke? Nextnya, sip, setelah Anda menentukan budgetnya dan schedule-nya, I'm talking like faster than
bullet train. Anyway, oke, ini adalah custom budgetnya. You can set your start date and date, kemudian berapa budget yang kalian siapkan untuk campaign ini. Oke, atau memilih dari yang sudah di prepare. Nah, ini bagian ini adalah landing page mana yang mau kalian linking dengan ads yang mau kalian bikin. Ini tadi hubungannya sama page builder yang kita bikin. Itu, nah di sini seperti yang tadi Fabulous February, ya Fabulous Februari itu yang baru saja kita bikin. Select landing page yang connect dengan ads yang mau dibikin. Kemudian ini adalah aset image-nya. Jadi image-nya previewnya di iklan itu tuh nanti previewnya mau gambar yang mana, tinggal pilih di sini. Dan berikutnya istilah beberapa required mandatory field yang dibutuhkan untuk iklan Anda. Oke, semudah itu. Dan yang terakhir ini adalah targeting audience. Ini optional, tapi sebenarnya ini berguna juga dengan mentargetkan audience atau siapa customer yang akan melihat iklan itu, maka iklan Anda akan lebih jadi tepat sasaran. Serta itu lower cost, sekitar 33%. Kalau kita limited our audiensnya itu harganya jadi lebih murah sih, karena dia kan menembak ke pasar tertentu ya kan audiensnya. Nah itu budgetnya jadi lebih murah dan tepat sasaran, yang pasti itu sih bagian itu, walaupun ini sebenarnya optional. Oke? Itu, nah setelah publish iklannya muncul, sekarang kita masuk ke POV-nya customer Anda. Ini iklannya muncul di Facebook. Oke? Kemudian diklik, larinya kemana? Redirectnya adalah ke landing page yang tadi kita assign ke iklan yang baru saja kita bikin. Oke? Customer-nya scroll, kepencet apa? Button buy now. Larinya kemana? Larinya ke Swift Checkout. Oke, jadi of course semua ekosistem ini kita terintegrasi Swift Hub, Swift Checkout, dan kemudian apa? Swift Belanja. Swift Belanjanya di bagian mana? Ini kan nggak ada sales channel-nya. Di mana nih customer mau ngecek orderanku ya? Trackingnya lewat mana? Lewat platform Swift Belanja. Oke, jadi elemennya gabung ya semuanya yang sudah kita bangun. Swift Hub, kemudian landing page, ads, Swift Checkout, dan Swift Belanja. Oke, ini dia lihatnya dari sini. Nah, itu dia. Ada orderanku di sana. Yeay, processing, hooray. Oke, ini POV-nya masih di si customer. Oke, kita move back ke POV-nya merchant lagi. Nah, setelah iklan publish, setelah diklik, aku mau lihat nih, how do I can track my campaign? Works nggak? Itu ada namanya as performance dashboard. Dari sini kita bisa melihat iklan yang kita publish tadi works nggak, dapat istilahnya mancing, dapat ikan apa enggak. Kita bisa lihat dari sini berapa budgetnya, berapa yang udah kita spend, how many clicks, metricnya bisa kelihatan di sini. Kemudian yang paling penting adalah menghasilkan order apa tidak, itu kelihatan. Oke, nih. Jadi campaign itu tadi yang fabulous itu seperti bajuku hari ini. Jadi anyway, berapa impressionsnya, conversionnya bisa kita lihat dari sini. Oke, menghasilkan berapa order. Anyway. Oke, itu. Ya, nah, begitu sudah masuk ke sini, ini next-nya adalah sebenarnya masuk ke RFM. Ini sebenarnya udah masuk ke ranahnya loyalty. Jadi kamu juga udah bilang kan ya. Ini berupa report mengenai resensi, monetary, dan frekuensi dari customer kalian. Ini sebenarnya guideline untuk kepoin customer kita sih ya. Ini kayak, gila sih udah lama nih nggak order, kemana aja ya, colek biasanya dia ordernya di atas 500.000, kok ini cuma 200 doang, ngapain? Nah ini guideline kalian untuk ngepoin customer kalian anyway. So next, nah selanjutnya adalah Swift Loyalty. Jadi di mana letak engage-nya? Disinilah dia letak engage-nya. Jadi setelah customer kalian beli, terus kalian mau kasih reward, berupa apa? Berupa reward points. Di sini ada Swift Loyalty. So yang pertama adalah bisa mengcustomize conversion points-nya, jadi berapa points-nya yang akan dikonversi. Kemudian oke. Nah, berikutnya itu ada di customer sections. So merchant bisa melihat berapa customer yang dia miliki, saldonya ada berapa ya kan, dia earningnya berapa, dia spendingnya berapa. Kemudian dari transaction dashboard ini kita bisa melihat customer kita tuh how mereka spending, how mereka earning points berdasarkan transaksi yang mereka lakukan. Oke. Sip, yay.
Oke, Swift Loyalty ini sudah part of me. So nanti ini semua sudah input ya kamu lihat empat-empatnya ini. Oke, yang pertama itu adalah multi channel point accumulations. Jadi ini akumulasi poinnya across multiple sales channel. Kemudian yang kedua kita siapkan juga platform untuk redemption. Tadi seperti yang kamu bilang punya poin tapi kok nggak bisa nge-redeem di mana ya? Kita udah siapkan platformnya juga untuk redeem. Kemudian yang ketiga adalah customer dashboard. Ini customer bisa melihat seperti yang di sebelah kanan. Kalau mau melihat poinku masih ada berapa ya, dari customer POV bisa melihat oh poinku ada di sini, itu melihatnya di mana, di Swift Belanja application. Kemudian yang terakhir adalah kita juga aware kan yang kita nggak cuman reward berdasarkan purchase aja, tapi mungkin beberapa event yang lain, program yang lain seperti birthday atau mungkin special event lebaran, new register dan lain sebagainya. Anyway, itu tadi penjelasan. Jadi apa? SwiftMe teman-teman bisa disimpulkan, so SwiftMe adalah satu solusi terintegrasi. Yang paling penting adalah di dalam satu dashboard. Ini masih di dalam satu dashboard yang sama, yang mana kalian bisa memulai dengan cara your personalized your personalized landing page, ya kan tadi dengan easy drag and drop. Kemudian you can just launch your iklan, publish to meta ads, and then convert your customer, dan engage customer dengan reward point. Poinnya apa? Dalam satu dashboard yang sama, easy, smarter. Oke, sekian dari saya. Ditunggu hijrahnya teman-teman. Kembali ke Mas Bro kita. Salam SwiftMe. Terima kasih, thank you untuk Mbak Putri. Wah, luar biasa. Jadi sekarang bikin ads itu nggak perlu berjam-jam, cukup tadi bahkan 7,5 menit dari awal sampai selesai sudah banyak terbantu dengan teknologi. Ini bisa langsung dilakukan sekarang. Nah, dan yang menarik, SwiftMe is available now for all of our Swift Hub customer. Dan seperti sebelumnya, harganya berapa? Gratis, free. Jadi nanti monggo langsung teman-teman kita bisa langsung diskusi. Teknologi khusus untuk teman-teman hari ini yang hadir di sini, nanti kita bisa langsung diskusi dengan teman-teman BD. Ada saya Deka, ada Mbak Monica angkat tangan. Nah ini Mbak Monica dan banyak tim iCube yang lain di belakang. Monggo kita nanti bisa diskusi dengan ekspert-ekspert kita juga. Oke, masuk ke sesi kesimpulan kita. Jadi basically kita ada 3 produk nih yang kita launch hari ini. Produk update kita, interest, building the interest, starting creating the interest for our customer. We have Swift Hub. Ini juga yang nanti bisa manage semua sales channelnya kita. Kemudian ngomongin conversion, enterprise level, mau ada customization. Tadi ngomongin kalau misalnya gudangnya skalanya besar, itu bisa pakai Swift OMS. Ini juga teknologi yang sama yang sudah digunakan oleh retail dos tadi ya. Nah, every channel, every customer, one frictionless solution. Dan yang terakhir, ketika kita mau engage customernya, kita mau connect dengan customernya, creating a loyalty for them, atau bahkan mau pushing ads, creating a very quick campaign yang bisa langsung ngarahin ke personalized landing page brand, kita punya SwiftMe. Gitu. Thank you very much semuanya. Tepuk tangan dulu untuk expert-expert kita tadi. Oke, ini teman-teman bisa foto. Ini website kita getswift.asia. Di sini informasinya lengkap. Nah, juga kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, monggo bisa perkenalkan namanya siapa, dari brand apa, kemudian pertanyaannya apa. Ayo, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Atau sudah cukup clear, ayo monggo. Ya, silakan. Ya, selamat pagi, mumpung masih belum jam 12. Pagi ya. Ya, nama saya Reva dari Pak Reva. Reva Group. Ketemu Pak Deka pas kemarin ya, kita Oke. di Society ya. Oh iya, jadi dari Entrepreneur Society ya Pak Iya. ya. Oke, silakan Pak Kebetulan Reva. sekali, saya juga terima kasih banyak atas undangannya. Sama-sama Pak. Saya Reva dari Reva Group, PT Reva Group, khusus reservasi dan intinya hotel lah, di perhotelan. Sangat menarik dari GetSwift ini. Saya selaku mungkin
sedikit pertanyaan simple, tapi mungkin kalau bisa lebih dijelaskan lagi. Mengenai, kan saya perhatikan dari tadi produknya bentuknya baku ya, lebih ke penjualan ke distributor, kemudian sampai ke klien, sirkulasi yang sangat cepat ya, saya perhatikan. Kemudian palingan pertanyaan saya sih kalau kami ada pelayanan dari segi pelayanan Pak, jadi bahasanya servis pelayanan. Kemudian setelah servis pelayanan kami khususnya di reservasi, apalagi posisinya kami internasional. Kalau misal masuk ada Visa, Mastercard, mungkin bisa diaplikasikan dengan kita. Kemudian ada pembayaran kan, kalau saya perhatikan secara produk biasanya itu kan langsung full payment lah, karena memang bentuknya baku, bisa mau di awal ataupun COD lah bahasanya. Tapi kami karena scale-nya agak mungkin sedikit besar, corporation, apakah pembayaran itu bisa dalam skala besar? Dalam arti pembayaran itu bisa start dari DP, kemudian tamunya datang bisa untuk pelunasan lah bahasanya. Kita start dari 100 sampai 1M sekian. Untuk per grup biasanya Pak. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apabila ini belum bisa diaplikasikan, memungkinkah aplikasi ini bisa mengembangkan dari segi produk-produk yang bentuknya pelayanan? Sekian dari saya, Reva Group. Terima kasih, mudah-mudahan lancar, sukses lah. Kami bisa terjawab. Iya, saya recap. Saya langsung bawa foundernya IQ untuk menjawab. Jadi pertanyaan pertama Bapak adalah terkait terminnya. Apakah bisa di sistemnya kita untuk membantu teman-teman yang punya mungkin bulk order, kemudian ada sistem DP, kemudian pelunasan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah gimana sih ini implikasinya ke teman-teman yang punya bisnis services di bidang services. Silakan Pak Mulyan. Thank you banget ya. Thank you untuk pertanyaannya Pak. Salam kenal. Jadi sangat memungkinkan. Jadi yang tadi kan kita sebenarnya produk yang paling bisa di customize tadi yang Swift OMS. Jadi kalau kita bilang order itu mau ordernya bentuk produk maupun jasa, sebenarnya kita bilangnya non goods itu kita bisa akomodir di dalam order management system kita. Memang mungkin harus di customize karena kan bukan flow-nya bukan pick and pack tadi ya, ada produknya ya. Jadi kan di sini kalau kita ngomong produknya, kalau jasa, produknya jasa. Jadi kalau memperhatikan mungkin booking kamar, tipe-tipe kamar dan segala macam, dan ada scheduling tanggal dan segala macam gitu. Kita juga pernah melakukan customization untuk kayak jasa party favor, di mana para pemain partinya yang supply-nya bisa ada bookingnya dulu untuk mungkin pembuatan kuenya atau macam yang bagian dari pembuatan pesta. Nah, jadi itu memang nanti akan di custom dalam sisi OMS-nya, jadi sehingga produknya bukan produk goods tapi menjadi jasa dan ditambahkan seperti dari scheduling dan itu sebagai customization-nya di situ. Nah, untuk payment itu tidak ada masalah karena itu yang tadi dengan DOS, jadi even barang jadi pun laku, kita sudah melakukan kayak booking buat payment dulu karena mereka banyak barang-barang yang memang harus down payment dulu, terus nanti makanya ini posnya bisa dilepas, customer bisa pulang, balik lagi nanti 3 hari lagi ngambil, itu semuanya udah di dalam proses kita. Memang pembayaran itu sampai ke level booking itu kita bisa. Jadi nggak ada masalah, dan payment gateway yang kita berteman semua sebenarnya kayak Zandi dan teman-teman, kita juga ada satu payment gateway yang memang sangat friendly dengan international customer. Itu biasanya kalau berapa tuh susahnya a lot of domestic payment gateway itu kena credit card Amerika banyak yang ditolak. Nah, kalau di karena memang harus ke satu kita mesti info ke payment gateway-nya kalau kita bakal ada transaksi internasional, sehingga mereka juga di-adjust secara fraud scoring-nya sehingga bisa tembus. Tapi kalau memang banyak sekali volume internasionalnya, kita mungkin bisa pakai yang memang lebih biasa friendly untuk international carding sih, itu di situ. Ya, jadi mungkin semoga itu bisa menjawab. Nanti kalau detailnya kita bisa bincang-bincang dengan tim BD atau dengan saya sendiri, nanti kita bisa explore lebih lanjut. Thank you. Thank you Pak Reva, ditunggu nanti kita bisa banyak diskusi Pak. Oke, sukses terus ya Pak Reva bisnisnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dipersilakan. Ya, silakan Bapak. Ya, halo,
siang, saya Rudi dari Universe Store. Kita jual merchandise sepak bola, merchandise original. Pertanyaannya ada beberapa sih pertanyaannya. Yang pertama, tadi yang mengenai Facebook Ads itu apakah itu nanti memang link ke Facebook atau gimana? Itu maksudnya kalau dari Facebook kan ya tadi bilang rumit ya, maksudnya harus ada pixel apa koneksi ini koneksi sana gitu. Nah, apakah ini berarti itu menjembatani untuk ke situ, dan berarti apakah di Facebooknya nanti kita juga bisa lihat lihat ininya juga, performance-nya juga gitu. Terus yang kedua tadi ada Swift OMS ya. Kalau yang selama ini saya jalankan kan, kalau kita misalnya mau add produk baru ke Tokopedia atau ke Shopee itu harus satu-satu ngeklik gitu. Tadi kok saya lihat kok agak beda ya, dia langsung klik semuanya gitu. Apakah itu baru atau gimana ya? Terus yang ketiga, kalau misalnya ada dua toko yang berbeda, misalnya saya toko merchandise, lalu misalnya satu lagi anggap aja toko roti gitu kan. Nah itu kalau mau pakai di Swift Hub ini, apakah harus dua membership atau ya cukup satu dashboard atau gimana ya gitu? Oke. Itu aja, makasih. Pertanyaan bagus, saya coba jawab satu-satu ya. Tadi yang pertama soal Facebook, jadi 100% betul, kita koneksi melalui API ke Facebook. Jadi apapun yang tadi terlihat di sini campaign, sebenarnya campaignnya kalau yang biasa lihat di Meta Campaign kelihatan sama sih. Dan kalian bisa di sana kalau mau lebih tekunin, mau lebih di detail, diedit, bisa semuanya dilakukan di Meta, nggak ada masalah. Jadi yang kita lihat ada dua masalah dengan Meta Campaign itu biasanya. Kesatu, ya tadi bilang, Meta Campaign agak ribet ya, mulai dari registrasi dan banyak merchant yang kita lihat malah nggak tembus even registrasi untuk punya Meta Campaign itu sendiri. Nah ini yang problem pertama yang kita mau solve. Nah tadi nggak dimention sama Putri. Salah satunya kita pakai badan kita sendiri, pakai nama IP-nya Swift Ads ini. Kalian bisa nuntut akun kita untuk pasang campaign. Tapi obviously tadi kalau kelihatan ya mungkin ada tulisannya ada kelihatan IP-nya, tapi kontennya konten kalian. Nah, jadi kalau kalian masih belum punya Meta account, kalian bisa top up ke kita, nuntut ads-nya di kita. Tapi ads-nya kalian. Jadi kalian udah bisa nyoba dan bisa coba, karena Meta sangat kaku sih ya untuk registrasi untuk bisa dapetin Meta account itu dulu. Jadi itu satu problem yang kita mau solve dengan problem kita. Karena kita lihat sayang banget ya, kita banyak merchant yang sebenarnya potensi banget untuk bisa pasang iklan, daripada pasang iklannya duitnya masuk ke marketplace. Coba pasang iklan masuk ke toko sendiri kan, jadi kan konteksnya di situ kan. Nah jadi itu kita satu. Yang kedua, kalau memang sudah punya Meta account sendiri, itu bisa dipasang langsung di kita. Jadi nanti otomatis billingnya semua udah langsung directly ke Meta account kalian. Jadi kita nggak usah top up lagi di tempat kita sebenarnya. Jadi itu langsung otomatis sama. Nah kalau mau pakai account kalian akan bisa langsung lihat di Meta dashboard kalian sama persis dengan di dashboard kita. Cuman fokus kita lihatin ada dua hal. Nggak cuma impression penting, tapi yang kita mau lihat kan tadi memang fokus kita bikin halaman yang untuk bisa beli. Jadi kita memang mau mengkasih kalian alat untuk bisa buat campaign yang hasilnya transaction, bukan hanya impression. Makanya sangat connect kembali ke checkout dan sebagainya itu, sehingga kalian bisa lihat campaign ini menghasilkan checkout atau enggak. Nah itu yang mungkin yang hanya munculnya di tempat kita dashboardnya. Oh campaign ini terjadi order berapa. Nah di situ jadi kalian bisa melihat apakah campaign ini bagus untuk penjualan ya. Kan campaign macam-macam ya, ada campaign memang tujuannya hanya cuma impression ya, silakan. Tapi kalau di tempat kita memang yang kita mau coba fasilitas adalah campaign yang sifatnya untuk jual gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya, panjang. Nah yang kedua tadi memang betul, tadi kan Penny sempat bilang nih dia nggak mau disamain nih sama Hendra nih. Kalau di Hub tadi kan memang untuk small business, medium, dan mungkin lebih mirip kayak kalian lihat di teman-teman lain Jubilio. Tapi kalau yang di OMS memang kita untuk enterprise, klien-klien kita seperti Unilever itu kan 10.000 produk ya. Jadi nggak mungkin kalau masuknya satu. Jadi memang beberapa aktivitas tadi kayak batch upload dan segala macam memang kita sangat pikirkan caranya bagaimana sehingga lebih mudah untuk volume update. Jadi memang yang sering dilihat di OMS memang khusus enterprise lain memang penting yang gitu-gitunya itu produk memang khusus di OMS di situ. Gitu. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya Dua toko. Ada toko. Nah baik di Hub maupun di OMS kita nggak melihat jumlah channel maupun jumlah toko. Selama gini,
Jadi kita melihatnya bagian harga kita semua tadi kalau Mas Dika ujung-ujungnya order yang masuk di kita. Jadi kita sebenarnya mau buka 3 toko, 4 toko, mau jual di berapa banyak pun kita satu account aja. Nah bisa dibagi keseluruhannya, kita melihat volume order jadi satu. Jadi mau tokonya nanti apakah dipisah barangnya bisa, karena kita bisa bilang oh barang ini dijual di sini, barang ini dijual di sana. Ya. Kalau kalian punya employee yang yang ini cuma boleh lihat toko ini, ya bisa juga kita ada akses levelnya juga untuk ya di toko level. Gitu sih. Ya, terima kasih. Thank you, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Thank you pertanyaannya. Iya, silakan. Baik, selamat siang, jam 12 tadi. Ya, saya Heri dari KJ Prabot. Jadi tadi menyampaikan beberapa suatu hal yang inovatif ya. Kebetulan kami baru saja memprovide satu ERP, sebut saja brandnya Hasmikro, dengan investasi yang cukup besar. Nah, saya berpikir kebutuhan kami di e-commerce kami dengan yang tadi disampaikan itu memang ini solusinya. Cuma saat ini Hasmikro yang sedang kami jalani dengan berbagai trial dan berbagai macam kendala yang kami hadapi, karena SKU kami itu mencapai 6.000. Jadi satu sisi bagaimana mungkin mungkin alternatif ataupun solusinya yang dimana Hasmikro ini yang sudah kami jalani per 1 Januari kemarin bisa terintegrasi ataupun mungkin ini berdiri sendiri atau seperti apa ya? Saya jujur dari tadi saya berpikirnya Hasmikro yang investasi cukup besar ini, dan sempat kita ngobrol ya terkait bagaimana mengintegrasi antara Circle dengan Hasmikro, ternyata investasi besar banget gitu. Dan boleh mungkin di spill terkait dengan berapa sih investasi yang dilakukan terkait dengan ketiga shift tadi itu. Terima kasih. Oke. Mungkin saya jawab dulu, kalau investasinya tinggi banget sih harusnya ERP jauh lebih tinggi sih. Kita integrasi sebenarnya cukup ready, terutama di produk yang OMS. Kalau memang integrasi memang kita biasanya sangat mengusulkan ke OMS, karena kalau udah level ERP banyak customization yang perlu kita lakukan dalam sisi integrasi. Cuman biasanya kalau kita mau integrasikan produk, inventory, order, customer 4 entity data ya kalau kita bilang ya. Dan posisi kita di OMS memang kita kebanyakan sebagai pelengkap, jadi kita nggak pernah bertarung untuk menggantikan ERP, karena kalau ERP memang standpointnya itu lebih ke arah financial, accounting accuracy, financial control. Jadi memang kalau ERP kaku lah jadinya, harus kaku karena harus akurat di dari keuangannya kan. Nah tapi kalau proses order dan kita lihat online order itu kan sangat harus inovatif ya. Banyak ada yang mungkin titip jual, ada ini, ada itu yang kadang-kadang kita nggak mau masuk ke ERP dulu, apalagi yang dari marketplace kadang-kadang harus desain. Order management system kita jadi duduknya di tengah yang memang menyaring proses itu, sehingga kalau ada custom proses kita bisa lakukan di OMS, nggak usah otak-otik ERP-nya. Jadi ERP-nya benar-benar fokusnya financial financial struktur. Nah jadi biasa alur yang paling simpelnya master product dari ERP biasanya karena ada hubungan dengan pembelian, purchasing, goods, value, itu product master masuk ke OMS kita, nanti di tim kita, jadi ada product management kan. Nah dilengkapinya di product management kita, karena kan kalau ERP biasanya infonya sangat sederhana lah untuk kepentingan purchasing saja sebenarnya. Nah kalau kita ke channel kan tadi macam-macam loh, banyak yang harus diisi. Nah itu misi perlengkapan memperkaya produknya di kitanya di OMS, itu dari sisi produk. Nah, inventory tergantung. Kalau memang ERP-nya dipakai sebagai warehouse system, nah obviously master inventory nanti dari warehouse system masuk ke kita. Di kita tujuannya lebih penting ke arah inventory yang boleh dijual di kanal jual. Bahasa terminologinya itu sellable inventory. Jadi kita sebenarnya nggak mau memposisikan kita sebagai master inventory keluar masuk dan segala macam, karena kita mau make sure inventory yang di kita yang kita sebarkan ke kanal ini semua bisa dijual, tidak oversell. Jadi memang role-nya agak beda dari sisi inventory. Nah, kita make sure semua order memotong inventory di reserve dan baik di tempat kita sehingga nggak oversell. Gudang jadi ERP atau warehouse system dia cuma bertanggung jawab benar-benar inbound outbound-nya, kontrolnya. Karena berbalik lagi balik ke financial strukturnya kan di situ. Nah, itu relasinya di situ. Jadi kita bisa update awal kalau ada inbound outbound ke kita, yang membagi-bagi ke semua kanal nanti di OMS-nya. OMS-nya menjadi jaringan tangan untuk membagi-bagi ini kuenya siapa boleh jual berapa, termasuk yang mungkin kalau offline dibolehkan di kita juga bisa bagi-bagi kue di situ. Nah setelah itu obviously terakhir order masuk.
order masuk dari semua kanal masuk di kita akan biasanya order bersihnya kita laporkan ke ERP. Karena kan order bersih kan ERP biasanya lebih suka order bersih ya, jangan sampai nanti di cancel, diganti lah dan segala macam. Nah itu kan karena ujungnya kan mengganti ERP, pembayaran pajak dan segala macam itu kan rumit kan. Jadi order bersih kita lempar ke ERP untuk di jurnal. Gitu. Cuman ini yang umum ya, yang standar obviously apapun customization-nya kita bisa lakukan tergantung dari memang yang dibutuhkan dari ERP-nya sampai seberapa sih. Gitu. Mungkin coba menjawab. Untuk spill investasi untuk ini berapa? Kita kalau yang basic order tadi inventory gitu-gitu sebenarnya 1 bulan punya effort ya Fem ya biasanya ya kalau integrasi kalau kita mau itu berarti sekitar nggak sampai 100 juta. Iya, itu untuk yang customization dengan hardware Yang basic ya. ERP. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Iya silakan Mas. Bentar. Keluar belum sih waktunya sebenarnya. Ada 2 pertanyaan sedikit kok. Ya. Tadi aku masih mau masuknya di materinya Swift Hub atau Shopify Plus ya. Oke. Boleh. Ya, boleh. Di mana sebenarnya kita sekarang lagi membutuhkan apps ya. Kalau aku baca dari dokumentasinya Shopify Plus itu kan dia bisa integrate ke apps ya kalau nggak salah ya. X. Apps ya, APK ya. Nah, sekarang ini kan di marketplace secara feature itu kan dia sudah menggunakan feature personalization user, di mana historical user mengklik dan itu dia akan merekomendasikan produk-produk dari historical si user itu. Ya. Nah, dari sisi Shopify, Shopify itu sebenarnya sudah mempunyai feature itu atau belum? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, aku mau masuk ke yang SwiftMe. Di SwiftMe itu kan tadi ada dijelaskan dengan detail, optical lah ya, fitur-fitur yang mungkin atau profil yang simple gitu ya, tidak seperti meta dashboard atau lain-lain, di mana itu fiturnya itu lebih advance kayak gitu. Nah, di mana di perusahaan kita ini ada beberapa divisi. Nah, mungkin sebenarnya SwiftMe bisa kita gunakan di divisi A lah, yang bisa menggunakan itu dan karena profil itu kan nggak terlalu sulit dengan si meta ya, meta dashboardnya ya. Nah, tapi aku mau tanya di SwiftMe ini kalau misalkan kita ada satu event offline dan di mana kita mau mentargetkan user di lokasi X ini. Oke, misalkan kita anggap lokasi Surabaya nih. Nah, kita mau menargetkan itu hanya traffic yang ada di Surabaya. Apakah dari sisi dashboardnya SwiftMe itu udah support by location-nya tersebut atau belum gitu? Aku minta tolong jelasin aja. Sip. Thank you. Jadi aku bantu jawab yang dari sisi Shopify sampai ke Shopify Plus sebenarnya kalau dibilang automation yang personalization banget itu tidak bagian dari core fitur. Cuma di Shopify itu mereka memang sistemnya seperti kayak kita lebih banyak ekosistem ya. Jadi mereka punya namanya Shopify App Marketplace. Itu pokoknya semua orang yang bisa membangun fitur untuk Shopify itu ada di sana. Nah, nanti itu banyak pilihannya sebenarnya untuk kita ngomong personalization engine. Nah, di situ nanti tinggal milih memang cocok solusi mana. Nah, tim kita juga bisa bantu mau dapetnya model apa karena banyak sih pemainnya dan memang harganya juga sangat fantastis sampai yang biasa tergantung dari memang kebutuhan personalisasinya sampai seberapa. Nah, itu nanti kita biasanya mainnya sebagai penambahan di dalam Shopify-nya melalui Shopify Apps tadi itu di situ. Jadi nanti kita bisa bantu. Nah, yang pertanyaan kedua kalau untuk SwiftMe tadi yang location itu memang udah bisa sampai ke level kecamatan. Sampai level kecamatan. Jadi sebenarnya udah bisa di drill down ditambah multi location kecamatan. Jadi lumayan detail sih locationnya. Cuma yang kita tidak carry over sekarang yang belum kita ada rencana, cuma kemarin berdebat perlu dibawa atau enggak itu yang interest. Sebenarnya kan kalau di Meta ada lagi yang interest hobi dan teman-teman kan banyak ya.
Jadi memang kita sekarang memang cuman karena tujuannya kan ini perkenalan, karena tujuan kita banyak orang yang nggak pernah even beriklan di Meta, jadi kita batasin cuman demografi, lokasi dan umur sampai situ aja. Tapi apakah yang interest nanti ke depan sih kita lagi memang nanti pelan-pelan kita lihat apakah memang mau ditambahkan. Tapi untuk tadi lokasi bisa. Jadi lokasi memang udah sampai lumayan detail seperti yang di Metanya sendiri. Itu Mas. Oke, wah luar biasa. Jadi kita akan segera bikin apps ya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan monggo, pertanyaan terkait teknologi atau misalnya terkait apps. Iya silakan. Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Aku Faiz dari Travel Indonesia. Mungkin hanya pertanyaan yang kecil aja ya. Yang pertama, apakah Swift OMS memiliki fitur atau halaman khusus untuk menganalisis data penjualan guna memprediksi dan menentukan jumlah stok barang yang perlu disiapkan dalam suatu kurun waktu tertentu? Anggaplah misalnya barang A, data penjualannya itu berdasarkan sebelumnya, dalam 1 bulan dia butuh segini, dan untuk bulan depan diperkirakan butuh segini lagi, kayak gitu misalnya forecastingnya. Dan terkait Swift checkout, apakah penggunaannya dan pemasangannya di website Shopify kami sudah termasuk dalam paket OMS atau ada biaya tambahan untuk integrasinya? Selain itu, bagaimana struktur biaya atau rate untuk setiap cara pembayarannya? Kayak kalau di trans kan sendiri ada rate-nya sendiri atau cara pembayaran lainnya bisa begitu. Oke, aku jawab pertama, Beka jawab yang kedua ya. Dan kalau yang pertama tadi basically kita collect datanya, tapi kita belum sampai menganalisa stok analisa. Jadi kita sebenarnya yang di dalam OMS kita juga buatin data repository namanya Swift Analytics. Kita pakai big data di Google dan kalian udah bisa lihat dashboard analisa kayak product performance, region sale dan segala macam. Tapi memang kita belum sampai ke level memakai itu untuk prediksi. Apakah bisa? Tim kita sebenarnya sekarang lagi memang menuju ke sana. Tapi ini lebih ke custom service sih, bukan part of the product. Kalau memang ada kebutuhan prediction inventory, nanti kita bisa duduk bareng, kita bisa ambil datanya, nanti mungkin kita bisa pakai mau open AI atau apa untuk kita bisa olah memprediksi stok prediction gitu. Ya, jadi bisa Mas, itu datanya kan sudah ada. Kemudian tadi pertanyaannya untuk forecasting, terus nanti dihubungkan sama seasonality gitu datanya ya. Jadi bisa nanti kita bisa discuss. Internally sih kita di dalam Circle of Commerce sebenarnya kita pakai prediction untuk stok data sih dengan OMS yang sama. Swift checkout apakah sudah termasuk di dalam payment gateway fee? Ya, payment gateway fee-nya. Nah, itu terpisah. Jadi payment gateway fee-nya itu nanti Mas di Trapo kan sekarang sudah ada kerjasama dengan payment gateway ya. Nah, itu bisa didiscuss masuk ke situ untuk Swift OMS. Jadi nanti transaksinya sebenarnya adanya kan di first party channel-nya, di Shopify-nya, fee-nya itu. Kalau view-nya OMS hanya fee per order-nya aja sih, order yang berhasil. Jadi kita di Swift Checkout ada 2 skema sebenarnya. Satu skema adalah bring your own payment gateway. Jadi kalau itu ya kita cuma pass along aja payment gateway-nya sesuai dengan apapun payment gateway yang dibawa oleh merchant. Cuma tadi ada beberapa unik yang kita sediakan melalui ada 2, yang satu melalui Zenit. Kita bisa menjadi master account di mana payment bisa kita nyalakan VA untuk kalian tanpa harus registrasi mempunyai merchant account di Zenit. Itu jadi under master account kita. Nanti kita yang disperse pembayarannya ke kalian. Nah itu nanti kita ada fee-nya dari kita sih. Nanti mungkin tim bisa dibantu sama Evi ya untuk ngitungnya berapa fee-nya kalau melalui kita. Yang skema BCA itu juga sama. Kita bisa pass along, jadi kalian langsung ke BCA-nya. Tapi kita juga akan membuka model yang tadi kayak Zenit, di mana kita jadi master account BCA-nya. Makanya tadi Deka sempat spill approval-nya cepat, literally cepat sih, benar-benar hari itu juga paling terlambat besoknya udah BCA-nya udah nyala. Karena kita menjadi master account-nya sehingga kita nanti yang disperse dari sisi pembayarannya gitu. Jadi memang kita akan punya 2 skema itu di checkout kita. Oke, iya, terima kasih Mas Faiz dari Trapo. Saya pakai produknya Trapo. Thank you Mas.
Thank you. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Wah, tadi pertanyaannya menarik sekali ya terkait swift checkout, payment gateway fee. Mungkin sudah terjawab semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, monggo nanti bisa kartu nama saya di depan. Jadi nanti kita bisa connect dan kita bisa discuss banyak. Kebetulan kantor iCube itu di BSD. Jadi kalau misalnya teman-teman happen to be di BSD, boleh kita lunch atau ngopi atau ke kantor. Silakan. Tapi nggak apa-apa, kita mau bawa semua, jadi mau ngantor di mana bisa. Iya bisa. Betul. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau belum ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa banyak diskusi di akhir. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada penutup dari Pak Mulyadi. Nggak, sambil saya siapkan yang tadi apa namanya? Survei. Oke, ini link survei, teman-teman bisa isi untuk kegiatan hari ini, silakan. Ya. Jadi terima kasih kembali untuk waktunya. Saya sangat appreciate waktu yang sudah disempatkan kita. Semoga informasi yang kita bagikan itu bermanfaat. Jadi memang di sini kita memang visi kita selalu melihat bagaimana kita membantu dengan teknologi untuk kalian bisa sukses. Makanya teknologi yang kita buat semua juga ujung-ujungnya kalau kalian nggak bisa jualan, kita juga nggak relevan, gitu kan. Jadi kalau ada feedback dan ada apapun, kita terus di produk kita nggak berhenti. Jadi tujuan kita percaya bahwa teknologi semakin lama harus semakin murah. Makanya tadi semuanya free, bukannya kenapa ya, bukannya kita mau promo aja nanti besoknya di charge ya, enggak. Karena kita kembali lagi kita melihat kalau kalian berjualan, itu yang kita akan dapatkan juga. Jadi kita memang lebih membuat produk kita itu berdasarkan order yang kalian dapat. Itu memang dari sesuai dengan visi kita gitu. Jadi semoga juga minta bantuan kalau ada feedback apapun dari sisi fitur maupun kekurangan apapun bisa sampaikan ke kita. Kita dengan senang hati juga akan terus semakin baik. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua.